yang dilakukan oleh dukun-dukun ini pekerjaan iblis. Makanya bagi siapa yang sudah mengikuti iblis, percaya kepada dukun untuk memakmurkan dirinya, mencari jodoh, mencari kaya, itu ya sama saja dia mengikuti iblis. Bapaknya lah yang jadi iblis. Oke, silakan. Kita sapa dulu abang aku yang paling ganteng baru datang, Masya Allah. Assalamualaikum abangku, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi aku di mana, Bang? Bocor ya banyak. Baru nyampe rumah ini. Oh iya Bang. Ya, lanjut. Di mana Gurunda? Biasa dari gunung. Assalamualaikum. Gunung mana, Bang? Gunung yang mana? Yang dua atau satu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sahabat-sahabat. Bang Delo, Bang Coko ini dari Islam Kristen, Bang Coko? Islam. Assalamualaikum. Oh, Kristen. Jadi yang Kristen udah lanjut kita dulu. Fans Bang Juma. Oh, mau Iya, nyapa Bang. boleh 5 menit. 3 menit. Iya, Ayo. silakan. Fans Bang Juma saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, lanjut. Bahas apa ini temanya? Maaf saya mengganggu kali teman-teman ya. Yesus dicobai iblis katanya. Waduh. Lukas sempat Bang Juma, sama Matius sempat sama itu. Iya. Oke, saya tanggapi sedikit ya Bang ya, setelah menyambung Bang kita selawat tadi. Jadi betul ya Bang Delon, coba perhatikan. Jadi sebenarnya di sini banyak muncul pertanyaan apabila teman-teman menganggap iblis ini lagi menganggap Yesus ini adalah Tuhan. Karena pertanyaannya gini, apa mungkin iblis itu berani menggoda Tuhan? Apalagi sampai menawarkan kan? Ya, di sini jelas tadi ya di ayat 7 ya. Lukas 4 ayat 7. Sini kan tadi dikatakan seperti ini nih. Jadi, jikalau engkau menyembah aku. Jadi, iblis ini berkata, jikalau engkau menyembah aku, kata iblis ini, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Apa mungkin seorang iblis ini mau menggoda Tuhan dan menawarkan dunia ini kepadanya? Padahal sudah jelas Tuhan itu yang pemilik alam semesta ini, yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang ada di lautan dan yang ada di dalam tanah. Gitu. Makanya kita membantah habis-habisan tentang konsep ini tadi. Maka Bang, ya, sekali lagi saya ingatkan ini, di Lukas 4 ayat 12 ini Yesus menjawab, katanya ada firman, jangan engkau mencoba Allahmu, bukan dia. 4 ayat 8 ini ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti, dan hanya kepada dia Bang. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi Anda paham Bang ya, yang disampaikan Bang Cinta Selawat tadi, saya pemilik rumah, tiba-tiba datang seorang datang ke rumah saya menawarkan, jika engkau menyembah saya maka rumah ini akan menjadi milikmu. Itu sangat tidak logik gitu Bang. Karena memang saya pemilik rumah ini, begitu juga dengan Tuhan itu. Nah, makanya di situ konteksnya berarti Yesus ini bukan Tuhan, sehingga iblis tadi ini menggoda dia dan menawarkan itu. Kenapa? Yesus bukanlah pemilik dunia dan alam semesta ini. Seperti itu kurang lebihnya. Silakan dilanjutkan Gurundaku. Bentar, Bang Putra Tobing, selamat malam. Ya, assalamualaikum abang. Oh, Bang Islam ya udah. Lanjut Gurunda dulu deh. Assalamualaikum. Saya lagi nyari oten 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Saya sedikit ya teman-teman. Jadi kalau berbicara mengenai anak Theos atau anak dewa atau anak Tuhan, kita mengenal istilah ini kemudian muncul pertama kali itu di kitabnya orang Yahudi dalam perspektif Ngelimnya dulu Bang. dalam pemahaman Septuaginta gitu ya. Jadi dikatakan banim atau putra, lai-khofa atau dibaca Adonai, dari Tuhan. Jadi banim atau anak-anak Tuhan atau anak Adonai itu dikenal, dan tidak ada satupun makhluk yang disematkan dengan istilah anak Theos ini merujuk kepada pencipta langit dan bumi.
Selamanya yang disebut anak Theos atau anak Tuhan atau anak dewa, itu pastinya kalau bukan malaikat, orang-orang yang kemudian disematkan sebagai utusan Tuhan. Dari mana bisa kita melihat? Kita lihat di Amsal 3 nomor 1 sampai nomor 11 sampai nomor 12 untuk lebih mengerucutkan istilah ini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajarannya kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi yang disebut sebagai anak Tuhan itu sudah pasti bukan Tuhan, tetapi mereka yang kemudian intim terhadap Tuhannya, atau orang yang kemudian disebut duta atau utusan. Itulah anak Tuhan di dalam pemahaman kitabnya orang Yahudi. Nah, kalau kemudian iblis mencobai Yesus, iblis dicobai bukan sebagai Tuhan, dicobai sebagai utusan Tuhan. Apa benar Yesus ini adalah utusan Tuhan alias anak Theos? Karena itulah kemudian saya katakan bahwasanya di dalam Yakobus 1 nomor 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan ini dari Tuhan, sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi yang dicobai yang jahat ini bukan Tuhan, tetapi utusan Tuhan. Makanya dalam Matius 4 itu sangat jelas dikatakan bahwasanya jika engkau adalah anak Tuhan alias utusan Tuhan, duta Tuhan, orang yang intim kepada Tuhan atau kekasih Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis bahwa Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terhantuk kepada batu. Jadi Yesus dicobai bukan untuk mengetahui kapasitas dia sebagai Tuhan, tetapi untuk mengetahui kapasitas dia ini sebagai utusan Tuhan. Kalau iblis mampu menyesatkan utusan Tuhan, maka pasti sudah mampu kemudian menyesatkan manusia biasa. Anak Tuhan, utusan Tuhan aja disesatkan, apalagi manusia biasa. Bukan berarti Yesus dicobai, maka dia mencobai Tuhan. Tapi yang dicobai adalah utusan Tuhan. Sederhana sih sebenarnya kalau kita ingin jujur mengakui itu. Demikian. Silakan langsung Bang Delon dulu. Oke, Oh iya nih, bentar saya ada tamu nih. Mbak Tondang, selamat malam. Mbak Tondang, mute-nya dibuka dong. Iya bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oh Bang, Abang Islam Kristen? Ya, Muslim lah bang. Matondang Mudah-mudahan Muslim. Ya udah. Matondang Muslim. Oke. Silakan dulu. Silakan Bang Delon dulu. jadi apa yang penjelasan dari Bang Zuma itu saya belum paham gitu loh. Karena bagi saya Yesus ini ketika dicobai, dia sekaligus ya anak Allah atau yang hakikatnya sama dengan Allah tadi yang saya bilang sebelumnya. Mungkin Bang Zuma belum masuk. Tapi jelas kalau memang dicobai ya pasti dicobai karena dia Allah yang inkarnasi jadi manusia. Terbukti dari di bacaan Lukas 4 ini sudah dijelaskan kan, si setan ini kan selalu diarahkan, kau jangan coba saya lagi. Kau harus tunduk dan taat kepada Tuhan Allah gitu loh. Kalau setan ini kan memang dari sananya dia ini penyesat. Dari sana memang penyesat. Bahkan sepertiga malaikat di surga pun yang namanya malaikat ini itu patuh. Dia nggak bisa melawan. Dia diciptakan untuk patuh gitu loh. Tapi kenapa bisa gitu ya? Walau alam. Seperti yang tertulis di sini, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ini teguran keras Yesus supaya setan jangan lagi mencobai Yesus gitu. Dan kalau kita lihat dari ayat di atas kan, Roh Kudus itu yang membawa Yesus ke padang gurun gitu loh. Jadi kalau ayat ini sebenarnya bagi saya sih tidak ada masalah Bang. Dan penjelasan Bang Zuma mungkin saya belum paham gitu loh. Karena memang pada dasarnya kan iman Kristen sama Muslim kan berbeda. Dan kalau kita mau penjelasan tentang ini, itu jangan cuma sampai di Lukas, tapi sampai ke Wahyu juga. Karena ada keterikatan Bang, tidak bisa dipotong-potong,
tidak bisa dipilah-pilah, tidak bisa. Harus terangkai secara utuh gitu loh. Dari depan sampai belakang. Balik lagi ke depan, balik ke belakang gitu loh. Gitu Bang dari saya, sekian. Oke, izin host sedikit. Mungkin saya ingin menyampaikan sedikit dari awal tadi, singkat saja sih untuk sama Bang Juma supaya agak paham gitu. Maksudnya supaya bisa menanggapi lagi. Jadi gini Bang Gurundago, tadi awalnya itu mereka mengatakan kan, ini saya membuka dari Lukas 4 ayat 8 tadi di sini. Bahwasanya saya membawa ini tadi awal mulanya itu. Bahwasanya di sini tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti ini kan tadi ayat yang saya bawakan ini menentukan bahwasanya Yesus ini bukanlah Tuhan. Nah mereka membantah dengan, coba Anda baca dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, disambung dengan ayat 8. Nah di sini Bang Juma, Bang Delon ini tadi menyimpulkan dengan temannya tadi, di ayat Lukas 4 ayat 12 ini, Yesus menjawab katanya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah mereka menjadikan Lukas 4 ayat 12 ini menjadi dalil bahwasanya yang dimaksud Tuhan Allahmu itu adalah Yesus gitu. Karena menurut mereka di sini iblis ini telah mencobai Yesus, karena di ayat 12 ini janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah ini maksudnya Bang Juma tadi, maksud mereka itu. Itulah kita bantah, kan tidak mungkin seorang iblis itu menggoda itu atau mencobai Tuhan, tidak sangat mungkin, itu tidak masuk akal gitu. Lanjut Bang Juma, sama Bang Juma aja lah, lanjutkan. Saya mendengar dulu, mau nimba ilmu. Lanjut Mas. Lanjut Bang Juma. Iya, oke, baik. Jadi ketika kita membawa daripada data Lukas 4 ini, ada tertulis, ya harus kita cari, itu tertulis di mana, kan gitu. Itu tertulis di mana sebenarnya? Nah, rangkuman tentang ada yang tertulis, itu cakupannya ada di dalam Ulangan 5. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah lain, sembahlah aku saja. Ini yang tertulis kemudian. Maka Yesus kemudian mengajarkan hal itu untuk agar supaya yang disembah itu sesuai yang tertulis. Siapa itu? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu atau ilahmu atau Elohimu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini peringatan Tuhan di dalam kitabnya Nabi Musa dalam perspektif ajaran Kristen. Kemudian Yesus ulang kembali. Makanya dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Di mana tertulis itu? Tertulis di Ulangan 5. Nah ini yang perlu saudara pahami, supaya jangan kemudian Anda memahami bahwa apa yang tertuang di dalam Matius 4, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu bukan berarti yang dicobai di sini adalah Yesus dalam pemahaman bahwa Allah itu Yesus itu sendiri. Bukan. Bukan seperti itu. Kenapa? Itu ditolak oleh kitab saudara sendiri. Yakobus 1 nomor 13. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, sementara Yesus dicobai. Bukan hanya dicobai Yesus itu. Kalau Anda melihat Matius 4, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu dikatakan bahwasanya Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Jadi Yesus ini jatuh kepada percobaan. Sementara Allah berdasarkan pengakuan Yakobus 1 nomor 13 itu tidak bisa dicobai. Yesus dicobai dia di sana. Bahkan dibawa ke bumbungan bait suci. Nah ini yang perlu saudara pahami. Nah kalau saudara mengatakan bahwasanya dia dicobai karena dia adalah Tuhan itu sendiri, Bung, sebenarnya kalau kita ingin jujur mengetahui apa yang diinginkan oleh iblis sebenarnya dengan kronologi ini, yang diinginkan adalah menitipkan pesan kepada manusia bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Yesus itu anak Theos, Yesus itu anak dewa. Itu yang iblis ingin pesan. Sehingga banyak orang yang akan mengatakan, iblis aja tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah. Padahal anak Allah yang dimaksud di sini orang yang dekat sebagai duta dan utusan Tuhan, disebut sebagai nabi dan juga disebut rasul. Itu yang dijelaskan. Tetapi
Berhasilnya iblis ini dikarenakan seringnya memberikan pesan ke manusia, Yesus anak Allah, Yesus anak Allah, Yesus anak Allah. Sehingga endingnya Yesus itu nantinya menjadi Allah. Iblis berhasil memberikan pesan itu. Sementara Yesus mengajarkan dirinya dia sebagai anak manusia. Contoh misalnya dalam Matius 26 nomor 63, 64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu imam besar itu berkata kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Theos, atau bukan?" Nah, ini kenapa imam-imam ini selalu berkata anak Theos atau anak Allah. Kenapa? Disebabkan karena mereka memahami bahwa yang disebut sebagai anak Allah adalah orang yang menjadi utusan Tuhan kepada mereka, alias Mesias. Apa yang dijawab oleh Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, nah di sini pembantahan Yesus. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Ternyata Yesus menolak disebut sebagai anak Tuhan. Dia mengatakan, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Jadi Yesus membantah. Jadi kalau hari ini teman-teman Kristen memproklamirkan Yesus sebagai anak Allah, Yesus sendiri mengatakan, engkau yang mengatakannya, akan tetapi. Itu jelas tuh, engkau akan melihat anak manusia. Kalau Yesus itu anak Allah, maka harusnya Yesus mengatakan, akan tetapi engkau akan melihat anak Allah. Tetapi dia katakan, engkau akan melihat anak manusia dulu di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, ini bertanda bahwasanya pesan yang ingin disampaikan oleh iblis kepada teman-teman Kristen adalah akui Yesus sebagai anak Allah atau anak Allah. Dan itu Anda aminkan sekarang. Iblis berhasil. Demikian untuk sementara. Silakan. Bang Suma. Selamat malam. Silakan. Sapa dulu. Selamat malam Bang Gods. Ya, selamat malam. Malam Bang Gods. Bang Suma. Ya, lanjut. Memangnya Tuhan yang disembah oleh saudara kita ini yang Muslim dengan Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang adalah Allah yang disembah oleh bangsa Islam itu sama? Jawab dong. Cek. Oh, Gimana? Hilang suaranya Bang. Hilang Bang. Ya, Ulangi lagi Bang. Gods, kencengan dikit suara. Agak besar dikit Bang. Suaranya kencengan, iya. Bang Gods. Halo. Ya, deketin itunya suara apa mic-nya itu. Halo. Tes gitu. Ya, kedengaran nggak? Ah, itu tuh bagus, pas. Tes. Ya. Ya, pertanyaannya, memangnya Allah yang disembah oleh saudara-saudaraku ini yang Muslim itu sama dengan Allah yang disembah oleh bangsa Israel yang disebut, yang menyatakan dirinya sebagai Yahweh atau Adonai, Elohim. Itu sama ya menurut Bang Suma? Oke, saya jawab. Pertanyaan ini sangat menarik ya. Kalau sudut pandang saudara nantinya setelah saya menjawab memberikan sebuah indikasi Tuhan itu wujudnya harus sama, maka sampai kiamat pun Anda tidak akan menemukan itu. Kenapa? Orang Yahudi itu dinyatakan di dalam kitabnya mereka bahwa Tuhannya itu tidak serupa dengan apapun. Sama dengan di Islam, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Itu yang pertama. Yang kedua, indikasi kesamaan Tuhan ini jelas sekali di dalam Islam bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu yang menciptakan alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan itu juga dinyatakan dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa dialah pencipta segala sesuatu itu. Mazmur 33 nomor 9. Nah, artinya orang Yahudi hari ini ketika mereka ingin beribadah tidak menemukan sinagoge,
mereka masuk ke masjid ibadah. Kenapa? Karena pemahaman tentang Tuhan dengan Islam itu sama. Nah, secara narasi di atas kertas, Kejadian 17 nomor 7, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Ini perkataan Tuhan kepada Abraham. Jadi tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa menghalangi perjanjian Abraham dan anak-anaknya dan keturunannya. Wahai Abraham, inilah perjanjianku, perjanjian kekal yang harus engkau pegang. Bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Makanya Bung, kami ribut dengan Yahudi terkait dengan paham. Kami maklum bahwa sembahan kami itu sama. Yang membedakan kami hanya syariat, aturan ibadah yang membedakan kami. Tapi konsep peribadatan kami itu tertuju kepada hakikat yang satu. Berarti, oke, Iya. makasih. Berarti konsep Yahudi, perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang sementara sekarang dalam perjuangan bangsa Israel untuk menguasai sepenuhnya, karena ini adalah dijanjikan dalam kitab Taurat kan. Berarti saudara-saudara muslim mendukung bahwa tanah itu adalah tanah Israel. Itu kan ada di Taurat. Seperti apa bunyinya di Taurat, Bang? Itu tanah perjanjian. Keluarlah engkau dari tempatmu, aku akan menunjukkan, aku akan memberikan tanah yang untuk engkau diami kepada Abraham kan. Pergilah, ya kan, tinggalkanlah sanak saudaramu dan pergilah ke tempat yang akan kuberikan kepadamu. Dan Abraham pergi dan menemukan tempat itu kan. Dalam Alkitab mereka hidup di situ, tetapi karena berbagai macam permasalahan perang atau penguasaan wilayah, sehingga sampai mereka bisa terasingkan di Mesir. Ada kan, Abang Suma kan tahu cerita Alkitab. Jadi berarti teman-teman muslim menghalalkan bahwa Israel wajib menguasai Palestina. Karena itu diceritakan oleh Allah Israel loh. Yang diperintahkan oleh Allah Israel. Tanah perjanjian. Oke. Boleh saya berargumentasi ya? Ya silakan Pak. Iya, coba Anda baca Yehezkiel 5 satu perikop, Yeremia 9, Yehezkiel 33, Yeremia 4, Yeremia 34, Yeremia 33, Yeremia 6, Yeremia 4, hampir seluruhnya jelas menyatakan bahwasanya orang-orang Israel itu adalah orang yang kemudian perkampungannya akan ditinggalkan oleh Tuhan. Perkampungannya akan dibuat sepi. Perkampungannya akan menjadi tempat puing-puing persembunyian para serigala. Sebenarnya itu ganjaran Pak. Baca baik-baik ayat-ayat. Ya, ganjaran disebabkan oleh karena mereka kemudian melanggar perjanjian Tuhan. Iya, itu karena ganjaran. Tetapi perjanjian dengan Abraham itu kekal. Iya benar, makanya aku katakan Tuhan kami itu sama. Antara Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya Bani Ismail itu Tuhannya sama. Ya makanya saya tanya, berarti tanah Palestina itu dalam cerita Alkitab kan, itu adalah milik Israel, setuju nggak? Oh nggak bisa, karena itu mereka sudah melanggar perjanjian itu. Mereka melanggar perjanjian. Andai saja mereka itu tidak melanggar perjanjian, ya maka tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan diberikan kepada mereka. Tapi karena mereka melanggar,
Dengan Dengan cara menjadi kutuk. menjadi Bukan menjadi kutuk. Bang Ocen. Baru mau tahu Galatia berapa. Ini Anda belajar di mana sih? Ini dan Banyak cerita. Ilham aja ambil dari Al-Quran. Banyak cerita. Bahasa ilham lagian. bahasa kok diklaim. Loh, Memang bahasa kok orang-orang diklaim? Bahasa kok diklaim? Enak kali Anda menggunakan istilah-istilah Islam. bukan istilah. Sekarang bahasa Indonesia itu pakai apa coba? Bahasa Indonesia. Udah. Anda nggak ada ilmu. Kembali ke materi yang tadi. Galatia 3 nomor 13. Tebus kita dari kutuk hukum Taurat. Anda ditebus dari kutuk hukum Taurat dengan cara Yesus terkutuk. Oke? Apa dasarnya? Di Ulangan 21 nomor 23. Orang yang dihukum dengan salib setara dengan penjahat itu adalah orang yang terkutuk, yang mayatnya pun tidak boleh menyentuh tanah. Ngerti? Yesus sebelum Sabat diturunkan dari salib. Kenapa? Kenapa buru-buru dikuburkan? Kenapa? Karena dia jasadnya adalah manusia terkutuk. Jasadnya nggak boleh menyentuh tanah. Sebelum Sabat itu datang, harus dikuburkan segera. Baca Ulangan 21 nomor 23, Bung. Nah, lalu kemudian di dalam Ulangan 27 nomor 26 jelas sekali dikatakan bahwasanya orang yang tidak mempraktekkan Taurat dengan perbuatan maka terkutuklah dia. Berarti di dalam Ulangan 27 nomor 26 ini terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Amin. Nah, Yesus datang menurut Paulus dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Oleh karena itulah kemudian Yesus itu mati terkutuk. Ayo. Pedis kan? Enggak, Bang, biasa. Jadi enggak. Anda mau mengakui itu sehingga Silakan Bang Dilon. Silakan. Bantah saya dengan data. Bang Dilon. Ya, silakan. Kalau saya baca di Alkitab sini, kalau yang apa yang Bang Zuma ngomong bilang terkutuk itu definisi Bang Zuma. Karena kalau saya baca melalui Galatia 3:13 ini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kata orang tergantung di kayu salib ini, terkutuk itu merujuk kepada orang-orang penjahat. Salib itu pada zaman dulu ya, pada saat kekaisaran Romawi itu lambang terkutuk untuk mereka yang melakukan dosa, Bang. Yang penjahat lah. Yesus itu melakukan dosa atau tidak sampai dia dikutuk? Tapi Yesus ini tidak melakukan dosa. Tunggu. Justru Bung, kalau Anda menggunakan akal sehat. Saya jelaskan dengar. dulu. Dengarkan, Anda tidak menjelaskan. Dengarkan saya 30 detik. Anda mengatakan Yesus tidak berdosa. Saya katakan kepada saudara, satu-satunya manusia yang paling banyak dosanya di atas muka bumi ini yang pernah dilahirkan oleh manusia hanyalah Yesus. Tidak paham kita berdiskusi, Bang. Kalau saya omong, Abang dengar. Abang omong, saya dengar. Satu-satu dong. Tadi Abang omong semua bilang terkutuk, saya tidak membantah. Satu-satunya manusia yang paling banyak dosanya di atas muka bumi ini adalah Yesus. Dan saya bisa Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah janjikan itu. Nah, itu doktrin gereja itu, Bang. Bukan, ini tertulis loh. Tadi abang bilang itu Doktrin gereja ambil itu. Alkitab. Sekarang abang bilang doktrin lah. Ini kan Galatia ada tertulis. Kan abang pakai kitab Galatia. Kalau abang tahu itu doktrin gereja, jangan ambil dari Galatia dong. Ambil dari ayatnya abang, supaya kita bisa tahu. Oh, ternyata yang kami pegang ini bukan doktrin gereja, ini doktrin gereja. Lebih baik ikut yang doktrin sesungguhnya gitu loh. Udah? Kalau bukan, saya belum Udah? selesai bang. Jadi abang silakan. tolong jangan memframing. Ini saya cuma 1 menit bang, gak lama. Abang jangan terlalu memframing seolah-olah Yesus terkutuk. Sampai memang saat ini tidak pernah ada tertulis. orang. Loh, kalau dia terkutuk, berarti dia akan mati dan mati terus. Loh. Seperti manusia lain mati terus. Nggak bisa bangkit lagi. Dikubur sendirian, tidak bisa bangkit, tidak bisa tunjukkan bahwa dia naik ke surga. Sedangkan Yesus menunjukkan. Berarti kita pandai ini Bang, menipu saya Anda masih ya. jelaskan. Abang, saya masih jelaskan. Anda tidak punya kapasitas menjelaskan kepada saya. Saya lebih paham tidak punya daripada Anda. kapasitas berbicara ke saya. Saya belum habis ngomong, kau sudah potong. Katanya kau punya kapasitas. Saya belum selesai omong 1 menit, kau sudah bantah. Ini tidak bisa, bang. Nggak ada isinya bicaramu. Kau Hanya bilang- cocok kau dengan bilang anak pakai TK kau doktrin, dialog, pakai bukan dengan doktrin. saya. Kau bilang pakai Paham. doktrin. Kau ambil dari Alkitab. Kau yang sok-sok lah. Waktu saya kau potong-potong. Waktu kau saya diam. Waktu saya. Atur timer, mau nggak? Berani nggak dengan saya? Ya udah. Oke, Saya satu pakai menit. timer, Bang. 1 Iya. menit, 1 menit. Oke, Ya, oke. sekarang saya, oke. Oke, 1 ya. menit. Ya, silakan. Kalau kau tadi bilang terkutuk, kau baca baik-baik. Coba. Galatia 3 ini dibenarkan oleh iman. Dari atas pun sudah dijelaskan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Dijelaskan sampai ketemu kayak yang kau bilang tadi. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis. Nggak usah tertawa. Nangis tapi tertawa. Nangis tapi tertawa. Dar. Nangis tapi tertawa. Bentar Bang Lelo. Lanjutlah. Nangis tapi tertawa. Gimana itu? Lanjut saja Bang Suma. Nangis tapi tertawa. Gimana itu? Lanjut saja Bang Suma. Lanjut. Ya, kamu jelaskan ini. Silakan kamu. Ayo bang, aku Biarkan dia tertawa dulu. Biar dia puas tertawa dulu. Itu cari bahan mungkin Bang Suma ya. Nggak, dia biarkan dia tertawa. Biarkan dia tertawa. Paham? Ya, Cukup saya duluan, tempat cukup kenapa duluan. bilang keluar tuh, saya tertawa lah. Ya silakan Anda tertawa, nggak apa-apa. Anda menemukan diri Anda menyembah manusia terkutuk, wajarlah kalau Anda itu menangis dengan cara tertawa. Tadi bilang mau pakai timer. Pakai timer Bang. Udah jalan kamu Bang Suma. Biar dia puas dulu menertawakan dirinya gitu. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita. Kita ini Kristen kan? Benar nggak? Umat manusia. Kristen. Kami Belum nggak ada merasa, Kristen. kami nggak merasa ditebus oleh Yesus. Oke? Kristus telah menebus Kristus telah menebus
Kristen dari kutuk hukum Taurat. Sebenarnya, Bung, hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Kenapa kalian yang ditebus dari hukum Taurat? Jawab saja, benda ada Kristen di situ. Kristen nanti sesudah Yesus. Nah, bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi teman-teman, mereka sudah mengakui bahwa Kristen itu nanti setelah Yesus. Berarti pada saat Yesus itu ada mengajar ke tengah-tengah Bani Israel, Kristen belum ada di situ. Nanti setelah Yesus terangkat. Oke ya? Nah, di sini teman-teman, jelas sekali dikatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Nah, sekarang orang Kristen ini tidak lagi mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan, disebabkan karena Yesus menebus mereka dari kutuk hukum Taurat. Jadi makanya mereka bebas tidak melakukan hukum Taurat karena ada yang sudah menjadi mati terkutuk demi dia. Siapa? Yesus. Mana buktinya? Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dengan cara terkutuk. Oke, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa Yesus mati terkutuk di atas tiang salib? Karena dia telah membatalkan hukum Taurat demi untuk Kristen. Yesus rela mati terkutuk demi untuk Kristen. Baca ayat 14, Bang. Baca ayat 14. Ini nggak bisa. Anda nggak bisa mau lari kemanapun. Yesus mati dengan cara terkutuk. Comot-comot ayat. Baca ayat 14, Bang. Oke, kita baca nomor 14-nya. Baik, kita baca nomor 14-nya ya, teman-teman. Sabar. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ini adalah pernyataan yang disebabkan karena ingin kemudian ada berkat Abraham sampai ke bangsa lain, maka dia mati secara terkutuk di atas tiang salib. Ada lagi ayat yang Anda minta aku bacakan. Ada lagi? Mana lagi? Ada lagi? Izin Galatia 5 nomor 2, Bang Zuma. Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 nomor 2. Baik. Sungguh aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Oke? Di dalam Galatia 5 nomor 1, kita telah dimerdekakan dari aturan-aturan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Dengan cara apa? Dengan mengimani Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Sakit memang sakit. Memang sakit. Jadi lagu aja, Bang, memang sakit. Memang sakit. Kenapa? Dengarkan saya. Sedikit lagi tuh tertawa. 1 jam 2 jam Anda tertawa, Anda putus-putus boleh. Ulangan 21 nomor 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaannya, apakah ini disifati Yesus di atas tiang salib, bahwa mayatnya tidak dibiarkan semalam-malaman di tiang, tetapi harus kemudian dikuburkan hari itu juga, sebab dia digantung di atas tiang salib dengan cara terkutuk? Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apakah ini terjadi terhadap Yesus? Terjadi. Kenapa demikian? Karena dia mati secara terkutuk di atas tiang salib. Bantah saya dengan data, Bung. Atau Anda hanya ingin mau tertawa? Silakan. Giliran Anda tertawa atau Anda memberikan saya bantahan data, silakan. Saya itu kasihan sama Anda, Bang. Boleh. Kan menjadi kutuk bukan terkutuk. Kok Anda paksakan harus terkutuk? Oke. 5 menit, Bang, ngomong. Dengarkan, Bung, dengarkan. Kalau Anda hanya ingin mengatakan curhat seperti itu,
Anda bukan lawan saya. Di dalam Ulangan 21 nomor 23 jelas dikatakan dengan bahasa Ibrani yang sangat-sangat fasih di sana. Sahih, qalalah. Qalalah itu artinya apa? Terkutuk. Bantah saya dengan data. Bantah saya dengan data. Kalau Anda bisa memberikan saya data bahwa dia tidak terkutuk, silakan. Dalam bahasa Ibrani, bahasa Greeknya, bahasa Yunani dikatakan epakaratos. Epakaratos artinya terkutuk. Bantah saya. Saya mau data. Oke, Bang. Saya mau minta- orang cerdas dari kalian yang membantah saya. Silakan. Ya, makanya saya tanya ke abang, tunjukkan tulisan kata Yesus terkutuk, Bang. Yesus manusia terkutuk. Kan abang tadi bilang Yesus itu manusia terkutuk. Nah, tunjukkan saya di Alkitab ini dari dari perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Di situ dituliskan bahwa Yesus itu manusia terkutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan Dari jalan kutuk. hukum Taurat. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Katara. Katara itu apa artinya? Apa? Kutukan atau terkutuk. Tidak, itu kutukan. Hadirkan ahli bahasa Yunani ke saya. Kamu boleh tampar pipi kiri kanan saya kalau Anda bisa membuktikan katara bukan artinya kutukan atau Makanya, terkutuk. Abang Ayo. tunjukkan Yesus itu seperti kata mulutnya abang tadi disebut manusia terkutuk. Kristus, Bung, yang dimaksud Kristus ini siapa? Kores atau Yesus? Enggak, tulisan di Alkitab mana yang mengatakan bahwa Saya Yesus itu tidak manusia ingin terkutuk? mengikuti keinginanmu. Saya hanya membaca data yang ada Kalau dalam begitu, kitabmu. saya pun Yesus berarti mengikuti Kristus. keinginanmu. Yesus, Ngomong nggak pasal usah. begini. Ngapain Anda mengikuti begini. keinginan saya? Sedangkan Pasal begini. kitab Anda sendiri Anda tolak. Apalagi saya. Ayo, ketawa lagi, tertawa lagi, nggak apa-apa. Saya senang kalau ada orang seperti Anda itu hanya bisa menertawakan dirinya. Silakan. Iyalah bang, karena pemahaman saya sama abang itu berbeda. Oh jelas berbeda. Saya berdasarkan data, Anda Abang berdasarkan itu iman. Dari Galatia abang masuk ke depan. Ke Anda nggak Yohanes comot. ke mana? Anda Yang nggak kedua, comot. Anda nggak comot. Saya tidak tahu. Saya ini kan tentang Galatia 3. Saya jelaskan sampai habis. Ini loh, kalau kau baca baik-baik Galatia 3. Saya baca Galatia 3, Yesus saya telah bilang kita, Galatia dari 3 kutubnya. nomor 13 saya baca, Kristus Galatia telah 3 menebus nomor kita dari 14 saya kita, baca, dari kutub. malah saya Bukan kasih kutubnya. hadiah Galatia 5 nomor 1 Tunjukkan nomor saya 2. Ayo. Di Galatia mana yang bilang Yesus itu terkutuk? Karena di sini disebutkan Kristus telah menebus kita dari kutuk. Bukan dia terkutuk. Jangan kau putar balik gitu loh. Jangan berasumsi yang tidak benar. Iya Bung, kenapa Bung? Iya kenapa? Original teks kitab Anda itu tulisannya Aduh, katara. yang mana kau tunjukkan? Iya mana tunjukkan? Zoom, kau Katara tunjukkan. artinya Iya kutukan. tunjukkan. Saya nggak Yang lihat katara. terkutuk. Iya tunjuk mana kataranya? Yang terkutuk. Iya kau tunjuk. Kristus Mana? telah ini, kalau lai Kau itu zoom, jujur, ya, kau terjemahan zoom. yang benarnya gini. Iya, kau Kristus zoom, telah zoom menebus dulu. kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan Ya. menjadi terkutuk karena kita. Mana? Mana? Original teksnya menuliskan kata katara. Iya. Katara Kau suruh di artinya situ, ya. Kau suruh di situ terkutuk. mana? Mana yang kau bilang original teks? Saya melihat original teks mana? Tunjukkan. Sahabat ada yang bisa open kamera? Tunjukkan. Iya, tunjukkan. Ya, Zoom, sabar, zoom sabar. dulu. Sabar. Jangan emosi. Enggak, Bang. Saya suaranya Jangan begini. Coba, setelah Bang. Anda menemukan menyembah manusia terkutuk, Anda jadi emosi. Sabar. Hai, ini kau Ada yang bisa salah, buka Bung. kamera? Ada yang Iya, bisa kamera, buka buka kamera? Buka kamera. ESG punya nggak Bang ESG? Iya biar saya coba bang ya. Ya, Saya silakan sebenarnya- saudaraku. Udah cari di ini. Ya. Itu si Gods jangan kelamaan Google nanti ini mental loh Gods. Ya. Bang, kalau lagi minum air, Bang. Haus, Bang, dia. Sabar. Saya ini pelatih militer. Jadi kalau yang kayak gini-gini tuh nggak usah Anda khawatir. Galatia 3 siap, nomor Bang. 3 nggak perlu lebay. Ya, Tuhanmu nggak perlu ditangkap lebay. oleh Kamu Hansip jangan lebay Hansip juga lah, Romawi aja kok kau lebay kali. Kristus Bang. Kau jelaskan aja. Bisa Jangan dibesarkan bacot. mas. Oke. Oh iya, bentar ya, maaf ya. Paralelnya ya supaya kita bisa melihat original teksnya. Oh, Galatia 3:13 paralel. Mana, Bang? Nggak kelihatan, Bang. Ya. Nanti Anda tunggu, klik saya- 2671, di situ akan muncul kata katara yang artinya kutukan atau yang terkutuk.
Jadi Anda Berarti berterima dia- kasih kepada Lai yang suka membuat terjemahan itu berbeda dengan Karena ori. maknanya Galatia beda bang. berapa Kalau tadi, kutuk Bang sama Juma? terkutuk beda bang. Silakan. Galatia 3 Nomor 13. nomor 13. Iya. Pegangan ya teman-teman Kristen, pegangan. Nah, ini yang mananya buat versinya, Bang? Paralel. Ya, oke, klik. Oke, versi paralel. Oke. Udah muncul tadi itu, Bang. Udah muncul, udah benar itu. Tapi nggak terlihat di kamera. Oke. Nah, coba lihat original teksnya di bawah. Klik angka 2671. Terkutuk itu dalam 26. bahasa 2671. Mana, Bang? Ada Itu angka. gelas bang, itu di situ gelas bang munculnya. Ada gelas, sendok. Ntar dulu. Ntar Delon. Sabar. Nah, Bang Delon minum dulu, Bang Delon minum dulu. Jangan minum, pegangan biar nggak pingsan. Aduh, bang, saya langsung oleng bang. Auto getar bang ini. Ya, tapi Dua berapa, Bang Juma? Bang Juma ada dua berapa tadi? ada kata kutuk di situ, ada angka di bawahnya 2671. 2671 betul. Iya, ini dipelajari dalam kajian apologet, cara kemudian untuk mengetahui original teksnya. Ditampilkan di kamera supaya teman kita ini bisa waras, ya. Mana bang? Gak jelas. Nah, Itu apa tuh? Katara tuh kelihatan. Katara, apa itu? Katara. Nah, Katara. Oh bang, ini ambigu bang. Kalau ada dua kata yang muncul ambigu. itu Ada tuh. kutuk sama Itu definisinya, itu ada definisi sudah jelas tuh, kutukan, Ya, mental kan, koma sama. yang terkutuk. Oke, tertawa lagi dong, tertawa dong. Yang tertawa yang tadi mana? Ya. Mana bang teks asli? Mana bang teks asli? Itu tuh Katara, Bung, Katara. Bang, iya mana? Itu kan kan ada definisinya. definisinya satu. Definisinya itu ya kutukan yang terkutuk. Iya, Iya, ada dua kutukan berarti. yang Kalau terkutuk. dua yang muncul bang, itu ambigu. Kecuali cuma satu yang muncul. Ini ada dua. Ada Iya. kutuk sama terkutuk. Oh, bukan. Nah, Itu bukan. Itu otaknya Bang Zuma ini bilang terkutuk, sedangkan kita bilang kutuk. Ya berbeda. tolong yang munculkan kamera juga jangan ini. Zoom, Buya apa? Yang kutuk itu terjemahan PB. Kenapa jadi kabur buram? Iya, buram kenapa itu? Ada jin kah mungkin? Nah, kutuk itu terjemahan baru, Bung. Tuh, lihat tuh. TB terjemahan baru kutuk. pokoknya Itu kutuk ya. dalam TB itu kutuk. Dalam TB itu kutuk. Coba turun ke bawah definisi yang arti sebenarnya itu kutukan yang terkutuk. Katara. Tuh, dilihat ya definisinya ya. Ya, jelas dong. Kutukan Harus. yang terkutuk. Nah, gimana tuh? Dari kata katara. Udah ya. Katara itu artinya kutuk. Tetapi definisi yang sebenarnya adalah kutukan yang terkutuk atau yang terkutuk. Nah, saya baca dengan terjemahan yang benar. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk atau yang terkutuk karena kita. Udah, tertawa. Yuk, tertawa. Yang mau tertawa silakan. Ya, bagus. Bang, saya mau tanya Bang. Coba tunjukin teks asli yang menurut abang itu teks asli Ibrani, Yunani. Karena Katara ini saya nggak tahu bang. Yang saya tahu cuma Katara. Tapi kalau abang mau tunjukin teks asli, mana teks aslinya? Supaya kan bisa jelas. Oke. Nah, Sahabat saya boleh bantu saya lagi? Yang tadi Bantu semua. tampilkan yang Bantu. tadi. Tampilkan yang tadi. Yang Bang. tadi Bang. Ternyata Oke. itu bukan terkutuk. Tampilkan yang tadi. Bang Logika. Ya, tunggu bentar Bang ya. Iya. Oh iya. Sabar. Anda siapkan Oke. suara yang tertawa yang terbahak-bahak kencang kali Anda siapkan. Coba dibesarkan kolomnya teman kita. Kalau kataran terkutuk, kalau katarat kutuk. Ya. Ya. Jangan. Kembali ke paralel tadi. Itu Kembali. Kembali. Oke. Nah, tampilkan kata kutuk di angka 2671. Maaf ya, Bang. 2671. Iya, jangan diklik dulu. Perlihatkan dulu kepada teman-teman kita ini kata kutuk itu tadi. Oh, nih. Mana kata kutuk? Kata kutuknya mana? 2671. Kata kutuk ya ini kata kutuk. 2671. Kata kutuk ini terkutuk lah. adalah 2671, betul ya? Saudara Delon, betul ya?
Itu teks apa bang? Yang saya minta tadi itu teks yang sesuai dengan perkataannya abang tadi yang Iya, enggak. itu Ini kata kutuk. Ini kata kutuk. Ini berasal dari bahasa Yunani 2671. Anda sudah Aduh, akui? Bang, kalau Yunani bang, kami tidak pakai yang Yunani. Yang kami pakai itu Ibrani atau Aramaik. Kalau Loh, abang jelaskan Yunani, Perjanjian baru ini. Saya tanya dulu. Perjanjian baru ini atau Yunani? mana tunjukkan dulu yang katarak itu abang bilang terkutuk. Itu kan di situ kan ada dua. Artinya satu kutuk, satu terkutuk. Tapi yang pertama itu muncul kutuk bang, bukan terkutuk. Nah saya nggak tahu. Nggak usah bicara. Kutuk 2671. Nah kita sepakat kita klik 2671. Yang di original. Oke. Dia sudah setuju tuh. Diklik kawan 2671. Mana itu? Itu website apa bang Juma? Website apa itu? Ayat mana itu? Ayat mana? Galatia 3 nomor 13 anak-anak. Iya bapak. Wala quwata illa billah. Bila itu Alkitab apa bang itu? Soalnya yang saya pegang di sini cuma ada bahasa kutuk bang. Kalau bahasa terkutuk itu Nih 2671 bahasa Yunaninya adalah katara. Tuh. Katara, oke, katara. Katara. Terjemahan baru dalam terjemahan baru diterjemahkan kutuk, terkutuk. Boleh kutuk, Bukan, boleh bang, terkutuk. Itu kataran bang, kataran bukan katara. Katara itu kutuk. Kataran itu terkutuk. Salah bang. Loh. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya ini? Dia itu kan menjelaskan katara itu kutuk. Gimana cerita? Kataran terkutuk. Coba lihat. Dengar. Lihat definisinya. Coba lihat definisinya. Definisi. Apa itu? Kutukan Kutukan yang terkutuk. Nah, mau katara, mau kataran, mau katarai, definisinya apa? Supaya Anda itu cerdas, ya. Kita nggak ada. Jelas Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Oke? Ya, betul itu. Menjadi betul. Bukan menjadi terkutuk. Hah? Ya, Oh ngaku Godze bang, Kalau dia menjadi kutuk itu maksudnya apa bang? Kalau dia menjadi kutuk, perbedaan dia menjadi kutuk dengan terkutuk itu apa bedanya? ya, kalau menjadi terkutuk kan melekat pada pribadinya terkutuk. Kalau menjadi kutuk, Dia tidak berbuat kutuk tetapi menjadi kutuk. ya. Kalau menjadi kutuk itu apa maksudnya? Itu dijelaskan. Menjadi kutuk berarti dia tidak berbuat salah, tidak berdosa, tetapi menjadi kutuk hanya karena untuk itu ayat 14. Apa? Mau lilit lidahmu sampai mana? Tadi kamu itu mau lari dari pernyataan kamu bahwa kamu bilang tadi Yesus terkutuk. Sebab ada tertulis. Dengan kalimat Anda Sebab ada tertulis. Yesus itu menjadi kutuk sebab ada tertulis. Terkutuklah. Seperti kata kamu. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kamu bilang tadi Yesus terkutuk. Itu manusia terkutuk ya. Ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung? Siapa yang digantung di atas kayu salib? Siapa? Makanya kerelaannya disebut. Saya tanya dulu saudaraku, siapa yang digantung di kayu salib? Nah, Yesus, Kosmas, Dimas. Dua itu penjahat. Mereka pakai terkutuk. Anda mengatakan Yesus bukan penjahat? Bukanlah. Dari mana Anda bisa mengatakan? Dari mana Anda bisa mengatakan Yesus bukan penjahat? Kalau Yesus itu penjahat, yang pasti dia tidak, setelah dia dimati di kayu salib, dia nggak akan bangkit-bangkit lagi. Karena dia penjahat. Bukan itu poinnya.
Yang dikatakan Makanya penjahat saya- itu, dengarkan, Ya. yang dikatakan penjahat itu adalah dia yang dihukum salib. Iya, tapi Yesus bukan penjahat. Dari mana? Dari mana dia bukan Yesus penjahat itu sementara faktanya dia disalib? orang yang dijolimi, Bung. Kau nggak bersalah, tapi kau disalahkan ya kau orang yang dijolimi. Kau Loh, dapat pahala besar. Memang Anda sudah menzolimi Yesus. Kenapa? Kalian yang Siapa yang melakukan zolimi? dosa. Kamu yang melakukan bilang dosa. Loh, Kamu yang zolimi melakukan Yesus. dosa. Kamu yang melakukan dosa. Kau yang menzolimi Yesus karena kau bilang Yesus manusia terkutuk. Kau yang buat begitu, bukan saya. Kamu yang melakukan dosa, anak Maria yang Anda jadikan tumbal. Nah, Ayo. makanya bro. Ayo. Kalimat kutuk sama terkutuk. Kapara sama kapara. Jangan pasti bro. Ulangan 21 nomor 23. Dengarkan. Ulangan. Galatia belum selesai kau ulangan. Antar kau bilangan. Janganlah Antar kau mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, Itu tetapi untuk siapa? untuk Yesus. Mana itu dikatakan untuk Yesus? Mana nama Yesus itu? Ya Ini udah, untuk Yesus. Ini untuk Yesus. kau tunjukkan di itu sebut nama Yesus. Coba mana? Ulangan, bukan bilangan. Kalau cuma modal suara keluar-keluar tanpa ilmu mah siapapun Kau bisa. itu guru PAUD. Iyalah. Maka itu ada dalilnya. Maka Ada janganlah dalil. mayatnya Supaya dibiarkan terlihat semalam-malaman pada tiang Harus itu. ada data. Ngomong terkutuk. benar Yesus Tetapi terkutuk. Kau haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. itu buat Saya apa? tanya kepada saudara, apakah mayat Yesus itu dibiarkan semalam-malaman di tiang atau diturunkan segera sebelum Sabat datang? Jawab. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Ya, silakan. Kalau namanya mayat, yang pasti dikubur. Kalau kau bukan mayat, tidak dikubur. Bukan Dan sama itu. mayat kau. Bilangan yang kau bilang tadi itu mana Bukan tulisan nama bilangan. Yesus? Kau tadi bilang bilangan. Ulangan ke bilangan kau tadi bilang. Mana tulisan? Ada yang lebih hebat gak dari Kristen daripada anak Pau ini? Saya bilang Teman-teman. toh, kalau kau bilang manusia terkutuk, saya bantah. Karena bagi kami, Yesus hanya menanggung kutuk orang yang sebetulnya tidak dikutuk. Dia dizolimi, tapi dia terima. Nah, Nenek Anda bilang dia Bukiper. manusia terkutuk, dasarnya apa? Dasarnya cuma dia, katakan. dasarnya jelas enggak dia ada. membatalkan hukum Tuhan. Nggak ada. Loh, Mana dasarnya? Loh. Mana dasarnya? Dia membatalkan Efesus hukum mana? 2, Efesus 2 nomor 15. Efesus lagi, Matthew. Waduh. Tadi Susah kau ini. bilang ulangan. Itu data, Sekarang kau bilang bro. Efesus. Itu data, bro. Itu data, Iya, data bro. mana tulisan bilang Yesus terkutuk? Saya minta teks aslinya tidak muncul. Jangan kau hinakan Tuhanmu yang terkutuk itu, jangan. Bukan. Tidak bagus. Yang terkutuk itu manusia, bukan Tuhan. Tuhan itu suci. Kalau dia terkutuk, dia nggak mungkin bangkit, bro. Seperti manusia-manusia terkutuk lainnya, mati terus. Nggak bisa naik ke surga. Ayo coba cari datanya di mana dikatakan itu. Alasan. Lah kan saya tanya ke Bang Zuma, kalau Bang Zuma bilang di ulangan tadi ada tertulis itu terkutuk. Mana tulisannya? ada Tampilkan terkutuk. Efesus 2 nomor 15. Kenapa Yesus itu terkutuk? Tampilkan. Nah, abang tampilkan terus supaya saya lihat. Apa sebabnya Yesus itu mati terkutuk? Efesus berapa, Bang? Izin Bang, Efesus Efesus berapa? 2 nomor 15. Ini VMD ya. Hukum Taurat telah menempatkan kutuk atas kita, tetapi Kristus telah mengambilnya. Ia menggantikan Kristen dengan menempatkan dirinya sendiri di bawah kutuk itu. Hal itu tertulis di kitab suci, bila tubuh manusia digantungkan pada pohon, orang itu berada di bawah kutuk. Nah, ini di bawah pohon, kapan disalib Yesus ini? Di mana, Bang? Efesus 2:15 ya? Bukan, ini masih Galatia 13 ini. Masih Galatia ini. Banyak Tapi ini. Bang Zuma bilang di Efesus 2. Itu Yang beda jelas yang mana, lagi. Bang? Ini masih di sini. Galatia 2 itu bukti kenapa Yesus terkutuk. Di mana, Bang? Galatia 2 nomor
Bukan Efesus 2 tadi. Efesus 2 nomor 15. Oke, Kenapa Efesus Yesus 2 ini nomor 15. terkutuk? Ya, jawabnya ada di Efesus 2 nomor 15. Efesus Kalau Anda 2 nomor 15. kalau Anda memahami kitab suci Anda, tidak ada di situ Bukan, Bang, dikatakan salib. saya masih jawab. Ya, di Sebab situ dengan selalu matinya dikatakan sebagai manusia, digantung pada pohon, ya. Digantung pada pohon, orang itu berada di bawah Tri. kutuk. Bang, sabar Bang, saya baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Di mana Bang? Di bawah pohon. Bang logika capek gak? Kalau capek saya ganti Bang logika sebentar. Di mana Bang? Di bawah pohon. Coba jelaskan. Boleh. Di mana? Boleh Bang. Kalau Bang capek istirahat, oke, saya ganti ya. Yuk lanjut. Yang di bawah Oke. pohon di mana Bang? Saya permisi ya Bang Juma ya. Semoga sukses selalu. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Bang. Logika. Wabarakatuh. Oke siap Bang Abi. Yuk. Halo. Bang, mana Bang yang di pohon-pohon tadi kata Abang itu? Saya baca nggak ada pohon-pohon Bang di sini. Original teksnya itu pohon. Aduh Bang. Di Alkitab nggak ada pohon Bang di sini. Ini Jangan tertawa, makanya pelajari dulu Saya kitab. ketawa Bang, karena nggak ada pohon di situ dibilang pohon ya. Ketawa lah, lucu lah. Masa Alkitab saya nggak ada pohon? Waalaikumsalam, saudaraku. Selamat malam. Bang Tere ini Islam. Besarkan Bang, besarkan. Boleh tanya enggak? Bang Delon. Enggak Bang, sabar dulu. Nanti kau bertanya. Antar dulu. Ini saya mau tanya tentang yang Besarkan Bang Delon. di bawah Bang Bongan. pohon. Antar kalau kau bertanya baru sudah topiknya baru lagi. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, because it is everyone who hangs on a tree. Itu bahasa Inggris Bang. Bahasa Yunani yang Abang bilang tuh mana? Lebih dulu KJV dibanding Bible Anda, ya. Lebih dulu tunjukkan KJV toh. dibanding LAI. Aduh. Waduh. Kita undang dulu Mana, Bang? Bang siapa? Ada nggak yang Yunani, lebih? Bang? Bang Yang Moto lebih- kita cari ya. Bentar. Mana Bentar. Bang yang di bawah Undang pohon Moto. itu? Bang Tere Islam ya, Bang Tere ya? Original teks Yunaninya itu ini Xulon. Xulon itu artinya bentar, Bang, pohon. dari Kristen Bang. Ah, Solai Bang Juma, Solai Iya. itu tulis. Solai. Iya, bisa juga Xulon. Bahasa sehari-hari Greek itu Xulon, artinya pohon. Atau belenggu Bisa untuk buka on kaki cam ya Bang? dari kayu. Aduh, parahnya jika beragama tanpa akal. Aduh, parahnya jika baca Google tanpa tahu teks Alkitab. Mungkin Abang sudah pernah ke Bukit Golgota ya, jadi tahu ya. Orang Yahudi aja nggak pernah ke situ, jijik mereka. Ya, itu Yahudi. Mereka juga jijik lah, Bang. Yahudi sama Islam kan sering bertengkar, Bang. Ceritanya tuh. Tapi tadi Abang bilang satu Tuhan. Ya, kok bisa bertengkar ya, Bang? Kristen dan Yahudi nggak pernah bertengkar sekarang ini, tapi awalnya Nggak pernah, Bang. oh, Kalau bertengkar pun oknum itu, Bang. oknum. Oh iya. Mana Bang yang di pohon-pohon itu? Mana? Kok belum muncul-muncul, Bang? Bahasa Yunaninya aja itu sudah pohon artinya. Iya, mana bahasa Yunaninya? Supaya saya lihat di teks Yunani ini. Saya juga ada pegang itu, teks Yunani. Ya, silakan tampilkan kayak tadi polanya. Galatia Apa 3 Abang tampilkan dulu? nomor 13. Baru saya tampilkan juga. Abang tampilkan, kan saya kan mau belajar sama Bang Juma nih. Xulon terkutuknya bangsa 3586. Itu yang terkutuk tadi udah selesai. Yesus memang terkutuk. Anda nggak bisa lari dari sana. Enggak, Udah, saya sampai sekarang Udah final Iya, Bang. itu, udah final. ya,
yang bilang final itu kan abang, yang saya tanyakan Ya, gimana. terserah. Saya tidak mesti harus Anda ikuti kan. Saya hanya mengedukasi yang dibawa. Itu kan pemahaman abang. Bukan Saya juga pemahaman, saya itu juga yang mengedukasi tertulis. juga Definisi bagi daripada teman-teman Kristen saya di bawah, kata rai itu supaya adalah mereka apa? jangan terbawa arus gitu. Terkutuk. Jangan arus yang salah. Yang mereka ikuti. terkutuk. Yang terkutuk. Mana tulisannya? Coba itu kutuk kok. Udah tadi kita sudah buktikan. Ya mana? Itu kan cuma terjemahan biasa, katara sama kataran. Definisinya? Definisinya satu kutuk, satu terkutuk. Oh, Yang kamu itu bilang arti kataran. itu terjemahan PB itu. Iya, itu terjemahan tidak jelas, Bang. Nah, sekarang kalau definisinya tadi apa yang tertulis? Kan cuma kutuk, bukan terkutuk yang seperti kamu bilang. Kamu bilang kan yang semua Dasar pengikut Paulus bisa cuma nipu Bang Wan, aja. besarkan Bang Wan. Nipu aja kerjanya. Bang Wan, besarkan Bang Wan. Iya. Tapi ingat, Paulus nggak dapat harta, tahta, dan nggak dapat perempuan. Oh, memang Bang. Al-Quran Mati mengatakan dulu. bahwa keuntungan apa mendapatkan keuntungan yang sedikit. Memang Al-Quran mengatakan gitu. Nah, Ini ya. Dan Paulus Izin ya. tidak Tuh, pernah asli, minta Bang Delon. berdoa. Ini Galatia ya, sabar ya. Mana teksnya Ini nih, Bang? Galatia. Ya. Ya, bentar. Ini Galatia. Ini Galatians ya. Galatians chapter 3 verse 3 ya. Kita cari ayatnya. Oke. Sakitnya tuh di sini. Ini ya, Bang ini Juma dia sehat suruh. terus Ini ya, ya, Bang ini. Juma ya, nggak boleh Ini ya, sakit ini tulis Insya Allah, tandai amin. tulisannya. Sehat Ada terus, 3 Bang Juma, terbalik jangan ini ya. sakit. Ya, tandainya. Ini tulisannya Apa, nih. Ini dia nih. Yang mana? Ini dia. Ini dia nih, ini. Euho. Apa Yoho? Ya, itu kan tulisan itu kok. Ngaco nih, Bang Delon. Ini dia tulisannya. Ini dibaca apa ini? Dibaca apa ini? Euho. Dia baca apa ini? Slow bro, Oke. slow. Slow. Jangan Oke. Artinya? apa nih? dari Artinya kayu. Ya. Mana yang pohon, dari pohonnya mana? Dari kayu, dari pohon, Iya. diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu pohon. Slow Ya, itu juga kan bisa dari kayu toh, tapi tidak tulis dari pohon. Kan salib itu kan kayu. Bukan Pohon. pohon loh, Bang. Pohon. Nah, aduh. Sunan masa Yesus pohon. digantung pohon? Itu kamu ngaco, bro. Kamu ngibul. Oke. Kalau kamu bilang Yesus digantung pohon, kamu ngaco. Akhi cinta selawat, Akhi Erik, Ya, Bang. dengan sabar coba buka Galatia 3 nomor 13 paralel. Orang ini kita harus terapi dengan sabar. Coba. Makasih Bang Oke. Zuma. Ya Allah. Dia ngomong ya Allahnya lancar banget ya Bang Delon ya. Galatia. Ya, karena saya besar di keluarga muslim juga. Oh iya. Paralel. Tampilkan kayak sahabat kita yang tadi. Bang Tom, Malam. Bang Tom. Mana nih Bang Bang Tom? Tom. suaranya? Mental duluan. Kayu salib. Turun sendiri. Kayu salib. Kayu salib. Ambil di 3586 Bang ya. Iya, 3586. Diklik. Setio. Pentung Bang itu. Ada pentung, ada pohon-pohon. Kayu salib, pentung, kayu, pohon, pohon, pasungan, tree, Trikek-kek. wood. Kuek. Trikek-kek. Nah, itu. Kuek. Udah ya? Jelas ya? Udah. Mana Bang yang muncul dari pohon-pohon? Itu kan tentang kayu aja Bang, Itu tapi bukan bisa. pohon-pohon. Dan tadi Mana sudah Bang yang muncul dari pohon-pohon? Itu kan tentang kayu aja Bang, tapi bukan pohon-pohon. Bang Gisean di mute dulu Bang Gisean. Ah iya. Tuh kayu 4 terus sampingnya pohon itu ada tulisannya. Bang Delon. Pohon-pohon tuh. makanya Tuh, pohon. Ambigu Bang. versi tertuanya itu diterjemahkan pohon gitu. Tapi ada Bang tertulis yang ada pohon-pohon tuh ada Bang. Karena di atas itu kan kita cuma tahu bukit Bang. Bukit itu biasanya nggak ada tumbuh-tumbuhan, paling rumput-rumput kecil gitu loh. Tapi kalau pohon-pohon ya
bahasanya kan slow, tapi slow itu kan kayu, Bang. Mungkin Selamat maksudnya malam, Bang Yesus Gisean. itu digantung di pohon yang berbentuk salib. Mungkin maksudnya itu. Ambil jalan Bila tubuh tengahnya manusia aja. digantung pada pohon. Selamat malam. Ambil jalan tengahnya aja. Oh iya, malam, Bang. Malam. Abang dari Islam Kristen, Bang Gisean. Ini pohon ya, pohon. Bang Gisean. Malam Bang Gisian. Bang Gisen, selamat malam. Oke. Saya Kristen, Pak. Malam Bang Gisen. Oke, Oh, lanjut. Bang Gisen, Oke. selamat malam. Kembali Kristen, Pak. kembali ya teman-teman. Dijelaskan di dalam kitabnya teman-teman Kristen ini di dalam Matius 5 itu ucapan Yesus sendiri yang mengatakan bahwasanya barang Mute dulu, siapa Bang yang Gisean, mute. barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat terendah di dalam kerajaan surga. Sebenarnya bukan surga di sini ya teman-teman, ini tipuan. Sebenarnya kerajaan langit ya, bukan surga. Di situ dikatakan dan Di mana, Bang? Sabar dulu. Karena di ayat mana, Bang? Matius 5 nomor 19. Karena itu Oke, Bang. siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling cilek dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan langit. Nah, apakah Yesus mempraktekkan ini? Oh, jelas. Mempraktekkan membatalkan hukum Taurat. Betul ya? Jelas. Mempraktekkan itu. Berarti Yesus menempati tempat di mana itu? Terendah di kerajaan langit. Yesus itu tempatnya itu bukan lagi apa, tapi dia itu paling terbesar. Oh, nggak bisa. Karena dia membatalkan semua hukum Taurat. Mana Maka tulisannya Yesus menempati tempat yang terkecil, Bang? Coba tulis. ini jelas nih. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan langit. Nah, oke. Nah, Penafsiran Abang? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kira-kira Yesus ini karena membatalkan hukum Taurat, itu tempatnya di mana nanti dia? Matius 28, Abang lompat. Jangan. Kita berbicara. Ini kita berbicara. Abang lompat ke Efesus. Kita sedang berbicara tentang hukum Taurat, Bung. Ya, hukum Taurat kan diselesaikan dulu sampai ke Matius 28 itu yang Yesus naik ke surga. Itu Matius 28 itu berbicara mengenai Injil diberitakan kepada seluruh makhluk, bukan berbicara 28:17 itu kan Abang bilang dia menempati di urutan terkecil. Kalau dia menempati urutan terkecil, kenapa dia naik dengan tubuh badan jasmaninya, Bang, ke atas dan diberitahukan kepada malaikat bahwa kamu telah naik ke surga. Berarti dia tidak membatalkan hukum Taurat kalau begitu. Konteksnya Abang harus pahami dari atas, Bang. Coba Abang buka Efesus. Ini kan jelas nih, ini kan jelas. Buka dulu Efesus, Bang. Efesus Ini berapa kamu tuh, jangan Bang? modal ngotot. Matius 5 nomor 19, Yesus mengatakan, Bung, Yesus mengatakan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat. Saya tanya sama saudara, apakah dengarkan, apakah dengan matinya Yesus di atas tiang salib dia telah membatalkan hukum Taurat? Membebaskan kalian dari kutuk hukum Taurat? Ya atau ya? Yes. Berarti dia menempati tempat yang mana? Diganti. Lah, dalilnya kan jelas tuh dia naik ke surga. Dan di situ nanti dia akan datang pada akhir zaman. Baca di Wahyu 1. Wahyu 1 tuh kau baca. Aku memegang segala kuasa gitu, pemerintahan. Jangan sepotong-sepotong. Berarti Paulus bohong. Berarti Paulus bohong. Lah, makanya baca dari Matthew sampai Wahyu, Bang. Dengarkan saya. Paulus mengatakan Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala aspek apapun yang ada di dalamnya. Anda iyakan atau tidak itu? Efesus berapa, Bang? Efesus berapa? Baru mau belajar. Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor berapa?
bukan mau belajar. Nanti Delon. Minum dulu. Nomor 15. Anda dengan bertanya seperti itu Anda baru mau belajar. Efesus 2 ya, kau kan Ini jelaskan tentang Efesus. Anak Kan didik masuk apologet Bang. saya ini kelas 2 SMP udah tamat ini materi ini. La haula wala quwata illa Oke. billah. Dipersatukan di dalam Mereka Kristus kalau ya. lulus dari apologetnya saya, Karena Anda akan itu kesusahan. ingatlah. Mereka masih muda-muda. Ya. Abang sabar dulu dong, saya Efesus baca 2 nomor 15. Ya, saya baca ini konteksnya tentang dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu Baca, ingatlah jangan bahwa jangan Paulus- dipotong-potong Iya, dalilnya, saya jangan baca jadi dari atas. Biar Paulus. dalilnya biar dalil di Efesus 15 itu jangan sampai bias gitu loh. Oh ya, Dipersatukan di dalam Kristus. silakan Efesus 2. Anda Tapi lihat- Karena dipersatukan. itu Silakan. ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahirnya yang dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, ini jualan Bahwa obat ini waktu Paulus. itu kamu, loh saya baca bang, kan kamu Enggak, baca. Paulusnya yang jualan obat Bahwa maksudku. waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan gitu, dan Bang. tanpa Allah di dalam karunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat Oleh darah oleh Kristus. darah Kristus. Wih, Karena mantap. dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan Nah, terus? untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada orang yang dekat karena oleh dia kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia juga kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Jadi ayat ini jelas. Ayat ini jelas. Orang-orang yang tidak bersunat itu dipersatukan oleh Kristus. Jadi bukan cuma sunat lahiriah bang. Jadi harus potong kita punya burung ini. Ya. Lato-lato ini dipotong. Ya, Itu jadi kayak betul gitu. nggak? Nggak usah Tapi jualan obat. dihancurkan. Enggak, saya jelaskan saya nggak jual obat. Jangan Apa jualan yang obat. jual obat? Jangan jualan Siapa obat yang jual kau. obat? Jadi Saya nomor baca firman. jadi nomor Kamu 15 itu diam yang diam jual diam. obat. Ya, Diam kan diam. nggak usah jual Kau jualan obat Kau nggak jangan laku, ngomong kosong. nggak laku Kau bagi jual orang obat. berakal, Kau nggak yang- laku. Kau yang jual obat. Kau yang Jadi jual obat. benar, Saya semakin baca Anda firman. baca Efesus 2 ini saya semakin bacanya, semakin nyata menurut Paulus Ya, terus apa? dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum-hukum Tuhan dengan segala perintah yang ada di dalam dan ketentuan yang ada di dalamnya. Betul atau tidak? Tembok pemisah. Tembok pemisah. Iya makanya. Betul atau Iya, tidak? tembok pemisah. Iya, tembok Betul pemisah. atau tidak? Perseteruan. Betul atau tidak? Betul. Tidak betul menurut otak kau. Jadi teman-teman yang ada di bawah, Jadi Paulus teman-teman ini bawah, mengajarkan bahwasanya Jangan dengan ya. matinya Yesus Jangan di atas pasrah tiang dia. salib, maka manusia semuanya bebas untuk melakukan apapun tanpa ada Oh, lagi enggak lah. ketetapan-ketetapan Tuhan. Oh, enggak lah. Makanya tembok pemisah itu sudah nggak ada lagi. Kalau dulu sebelum Yesus mati di atas tiang salib, orang bersunat itu tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Dengan matinya Yesus, orang tidak bersunat boleh masuk ke dalam bait suci. Yang tadinya haram makan babi, boleh makan babi. Yang tadinya tidak boleh menyembah selain daripada Allahnya Abraham, boleh menyembah anak Maria. Ya, Ini yang dimaksud oleh Paulus. Nah, sekarang kembali ke data yang tadi. Benarkah Yesus ini membatalkan itu semua? Kalau betul Yesus membatalkan itu semua dan mengajarkan kepada orang lain, maka tempat kembalinya Yesus itu di mana, teman-teman? Di mana? Di Di mana? surga dong. Di Tanpa neraka. Dia akan Tidak menempati ada satu tempat ayat pun di yang Alkitab paling rendah di atau dalam Alquran kerajaan langit. yang menjelaskan itu dia di neraka. Tidak ada. Kau jangan jual obat. Kalau kau tahu tentang Yesus, Berarti tidak Paulus ada di bohong. Alkitab
Dan di Berarti Al-Quran Paulus bilang Yesus di bohong. neraka. Kau Berarti yang Paulus bohong. Kau yang jual obat, kau kumur Berarti dulu Paulus kalau kau jual obat. bohong. Kau yang Yesus jual obat, kau bohong. Yesus mana, mengatakan. mana? Ya, Yesus mana mengatakan. tunjukkan Yesus Dengarkan, itu di dengarkan, neraka. dengarkan saya. Di mana ada ayat di Alkitab katanya kau bilang Yesus di neraka? Kau tunjukkan dong. Tanya karena ayat ini kau bilang Yesus di neraka. Oke. Tadi di Efesus 2 nomor 15, benar enggak bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya? Benar enggak? Saya jelaskan kau dari atas tadi itu supaya kau paham. Jangan kau Benar tampil, enggak? kau. Benar enggak dengan Saya matinya bilang, Yesus? Ya benar, tapi apakah dia di neraka? Nah, oke. Mana tunjukkan? Oke, tunjukkan. Tunggu. Kamu yang jawab yang tegas. Benar enggak menurut Paulus Yesus telah membatalkan segala ketetapan dalam hukum Taurat itu? Menurut Efesus 2 dari 11 sampai 22 jelas. Itu di situ dijelaskan bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat tentang potong burung dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Betul atau tidak? Di mana ditulis ketetapan mana? Nomor 15-nya, Bung. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Di sini perintah di sini merujuk kepada sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ya kan ini bersambungan. Jangan ketawa dulu. Penyesat pengikut Paulus. Aduh, jelas sekali. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang dikerjakan oleh tangan manusia. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Jelas, jangan potong-potong bung. Tapi apa yang dikatakan oleh anak Pau ini yang dibatalkan perintah sunat katanya? Anak Pau. Padahal Yesus di neraka. Tunjukkan. Bung. Kau ini pintar komandan. Kau bisa dengarkan dulu. Dengarkan saya dulu. Dengarkan. Alkitab yang bilang Yesus di neraka. Kau tunjukkan. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Kamu ngerti kata segala? Tanpa kau omong lagi, saya udah paham. Jadi apa arti dari segala? Segala apa artinya? Ya kau kan katanya guru kami. Ya udah kau jelaskan toh. Segala itu apa? Penipu kayak kamu itu harus menjelaskan tentang tipuanmu itu. Segala itu artinya apa? Segala itu tidak ada kecualinya. Berarti semua perintah. Nah, oke, saya tunjukkan begitu kamu. Sekarang tunjukkan dulu ayat Yesus di neraka. Kamu akui dulu. Kamu akui dulu, baru saya tunjukkan. Demi Allah saya akan tunjukkan. Demi Allah, demi Tuhan, demi Tuhan saya akan menunjukkan kepadamu bahwa Yesus menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Sekarang saya tanya dulu sebelum saya tunjukkan. Saya tunjukkan dulu. Batalkan juga di Al-Quran bahwa Yesus itu telah kemuka di dunia dan akhirat. Kau batalkan itu juga. Yesus itu terkemuka di dunia akhirat. Itu kau batalkan. Kenapa orang Kristen ya seperti ini tatkala ya? Karena kau ngomong ngawur, bro. Kau bual. Saya butuh ilmu. Ya, saya terangkan di kau supaya. Udah kau diam. Mulutmu kayak bencong mulut kau. Diam. Kau yang gak diam lah. Daripada saya minta host kick kau gimana? Ya terserah lah. Ya udah kick aja ini. Di kick. Kalau kamu sudah nggak mau diatur, kamu di kick. Karena kau omong sembarang. Bang Delon. Mau dengar saya atau kamu minta di kick? Kita butuh mengedukasi di sini, Bung, bukan ngotot-ngototan. Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan semua tanpa terkecuali katamu perintah dan ketentuannya. Oke? Tak ada lagi tersisa, semua dibatalkan. Dan itu pengakuan Paulus menceritakan menjual Yesus dengan data itu, bahwa Yesus yang disalibkan itu sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya beserta ketentuannya. Itu sudah jelas itu. Anda iakan dulu. Anda iakan dulu. Benar atau tidak? Ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita kembali ke Matius untuk membuktikan bahwa Yesus berada di tempat paling terendah di dalam kerajaan langit. Matius, dengarkan. Matius 5 nomor 19. Karena itu,
Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil. Ingat, tadi Anda sudah mengakui Yesus membatalkan segala ketetapan, ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan langit. Di mana Yesus pergi setelah dia membatalkan segala hukum Taurat? Tempat tertinggi atau tempat terendah? Jawab dengan jujur. Tempat tertinggi. Nah, berarti Anda penipu. Nah, baca Wahyu aja. Oke, baca Wahyu. Sedikit Berarti- Bang Delon, aku dari tadi Anda diam Bang penipu. Delon. Berarti Anda Baca iblis. Wahyu satu. Berarti Anda Baca penyesat. Wahyu 1. Galatia 2 nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan, ya, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, ya. Tidak ada satupun orang yang dibenarkan apabila orang hukum Taurat. Ini kata Bible Anda, Galatia 2 nomor Oke, yang di 16. bawah jangan main Jadi kalau repot-repot Anda dong. melaksanakan hukum Taurat, Anda Oke. tidak dibenarkan. Oke, saya baca ya. Matius 5:17. Janganlah Ya. kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku Benar. datang bukan Iya. untuk meniadakannya. Jadi benar Benar. kata Bang Juma, Yesus di tempat rendah. Mana tunjukkan di sini 5:17 dia pakai Matius. saya tidak buka Perkataan Matius. Yesus memang seperti itu, tapi Tapi mana? buktinya Bang, terkontradiksi dengan perkataan Ya, Paulus. tidak ada terlalu di sini. Paulus membatalkan Paulus hukum itu Taurat. Dia bilang terkait itu dengan penyunan Dibaca sunat. coba Iya, kau baca itu kan Galatia 2 nomor 16. Jangan Bukan, ngotot-ngotot. Bang. Kita ngasih edukasi yang sama di bawah. Bukan, Bang. Baca Bukan di ngotot, Bang. Galatia 2 Tadi nomor kan 16. Bang Juma bilang Aku datang terkait itu. tidak, ya betul, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat. Silakan Anda baca. Betul. Nah, Silakan Anda baca Galatia 2 nomor 16. Galatia. 2 nomor 16. Oke, berarti Matius 5:17 terjawablah sudah. Iya. Dan Yesus tidak meniadakan hukum Memang Taurat. kedatangan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Dia Berarti benar kan? menyambung. Kalau Iya. Yesus tidak meniadakan Dia hukum tidak Taurat, membawa ajaran berarti baru. Yesus Dia tidak dibawa dia hukum Taurat. menyambung, Kan Bang dia Zuma bilang, menyambung ajarannya Musa. iya, Dia Bang Zuma menyambung kan ajarannya bilang, Musa. Iya. Yesus itu sudah membatalkan hukum Taurat. Tempatnya di mana kalau orang membatalkan hukum Itu Taurat? perkataan Rendah. Paulus. Zuma lo bilang barusan tadi, kau masa kau tidak Itu dengar. klaim Zuma Paulus. bilang begitu. Ya Zuma silakan baca bilang tadi. silakan Galatia 2 nomor 16 baca. Oke ya, Galatia 2 nomor 16 ya Bang. Oke. Iya. Itu ini perkataan Paulus ya. Ingat. Silakan. Enggak lah. 2:16. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena oleh iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Iya, Tetapi imani kita kami saja. sendiri sementara kami berusaha dibenarkan dalam Kristus. Belum habis Bang. Belum habis Bang. Dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang sudah hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi benar, Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Yesus menggenapinya. Sehingga kalau ada perkataan bilang Yesus itu buat di tempat rendah, itu bullshit, itu omong kosong,
itu Ya, ibaratnya palsu. poinnya di Galatia 2 nomor 16. Oh, bukan cuma di Galatia, Bang. Bagi siapa yang melakukan atau mengerjakan hukum-hukum yang ada di Taurat atau perintah-perintah yang ada di Taurat, orang itu tidak benar. Berarti Itu poin. poinnya apa, Bang? Itu poin. Poinnya di situ. Ya imani saja. Bang. Imani Baca dari saja. awal sampai ini. Baca dari Kata awal. Paulus, imani Yang saja. pertama juga untuk Setiap lisan orang yang kebenaran melakukan diri. hukum atau perintah-perintah yang ada di Taurat, maka orang Jadi itu abang tidak pikir dikatakan kami benar. 2,6 miliar ini cuma iman saja nggak pakai akal sehat. Iman saja. Aduh, Ya inilah ampun. inilah Silakan, Bang Da. saudara-saudaraku ini. Masya Allah, Masya Allah lagi. Masya Allah. Banyak-banyak. Bang. Jadi 2,6 miliar itu di dalam 1 Korintus 4 nomor 10 adalah orang bodoh karena Yesus. Ya sama kayak kau lah. 1,5 miliar juga bodoh karena menerjemahkan otakmu sendiri. Kau juga bodoh. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Ya, Matius 5:17 kan Yesus sudah bilang, aku datang bukan untuk membatalkan, tapi untuk menggenapi. Berarti Jelas. Paulus bohong. Berarti Paulus bohong. Iya, Bohong benar. karena kau yang sudah memframing bilang bohong. Loh, Gimana Paulus tadi dia bohong? mengatakan dia membatalkan. Loh, Enggak. Efesus 2 nomor 15 Anda tadi sudah Itu mengiyakan. karena kau bilang Yesus itu ini loh Yesus itu membatalkan hukum Taurat. Anda mengiyakan tadi. Enggak. 5:17. Katanya Yesus menghapus dinding pemisah. Matius 5:17. Tadi Aku jelas datang sekali diakui. Bukan untuk menghapus hukum Taurat. Berarti Paulus bohong. Menggenapi ya kau yang bohong lah. Paulus tidak bohong. Loh, buktinya Kau tidak bohong. berani Yang Anda bohong baca cuma dalilnya? Paulus. Berani kita ulangi Efesus 2, berani? Ya, beranilah. Masa Oke, kau takut? oke, nggak apa-apa. lanjutkan. Lihat dulu di Konteksnya. Efesus itu latar belakangnya apa. Gak usah latar belakang, gak ada latar belakang. Yang pasti Nah, tadi sudah latar jelas. Jelas dikatakan di sana dia telah membatalkan hukum Taurat. Baca, kamu yang baca supaya jangan jadi fitnah. Sebab dengan matinya Bukan, sebagai abang yang manusia, fitnah terus. ia Cuma telah cari membatalkan kesalahan hukum saja. Taurat dengan Baca segala semuanya. perintah dan Lihat dari ketentuannya. latar belakangnya, Bang. Yang kedua Kalau kau orang fitnah cuma bilang Yesus baca membatalkan begitu, hukum Taurat. ngomong dulu. Ya, coba kamu Bang, ngomong. kalau Coba, baca Bang, kalau baca Alkitab itu jangan harus kayak bodoh baca, dulu. Baca. Bukan Bukan begitu, yang bodoh. Bang. Jadi harus Bang, baca kalau apa? baca Alkitab bagaimana? Ya, dibaca Hanya sesuai baca dengan yang saja, tertulis terus karena itu sudah tertulis bahasa Indonesia pun masa nggak paham. Iya, tapi kan abang cuma cari yang jelek-jeleknya saja tuh. Loh, bukan cari jelek. Ini kita cari data yang mengatakan Iya. Yesus membatalkan hukum Taurat. Yesus membatalkan hukum Taurat. Tapi Ya. kan waktu Waktu apa? di Efesus dia bicara apa? Iya. kan Katargeo, orang yang- Katargeo, dari situ dia kan membinasakan, dia latar mematahkan, dia belakangnya di meninggalkan, situ. dia membuat Paulus tandus, bercerita buat dia latar membebaskan, belakangnya, dia karena orang-orang membatalkan. di Efesus di situ mereka masih melakukan hukum Taurat, makanya Paulus jelaskan di situ. Susah ini Zuzah. Efesus 2 bukan nomor susah. 15. Anda tahu Efesus 2 nomor 15 jelas dikatakan Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan semua perintah dan ketentuannya. Iya, karena dia kan sudah menggenapi. Berarti dia telah membatalkan. Betul atau tidak? Dia tidak membatalkan, dia menggenapi. Jadi ini bohong. Yang bohong siapa? Kamu. Paulus tidak bohong. Lah ini dia mengatakan, saya ulang lagi ya, pasang telingamu untuk melihat. Nah, dengarkan. Dengar dulu. Pakai mata. Paulus dulu Paulus dulu orangnya bagaimana? Dulu dia juga Saya tidak kenal dia, bapaknya aja nggak ditahu siapa bapaknya. Saya nggak mau tahu siapa dia. Ini pernyataan makanya kalau cari tahu dulu supaya nggak kamu perlu, tahu nggak perlu, ceritanya nggak. tentang Paulus. Saya bukan petugas dia ini sensus. asal comot-comot ayat dia ini bro, asal comot-comot ayat. Efesus 2 nomor 15. Cuman di situ aja yang kamu tahu. Sebab Baca dengan semuanya, satu matinya kitab supaya kamu tahu. Kalau cuman comot-comot begitu gampang. Aku juga bisa comot-comot di Al-Quran terus kuartikan yang tidak jelas.
Lah, ini enggak Jadi baca semua. Coba kamu pahami nih, coba. Kami tidak mengartikan, kami tidak mengartikan, bro. Kami mau dari baca. pasal 1 sampai Enggak, arti batal, selesai arti supaya batal kamu, tahu nggak? Ini kamu orang mengerti. Kristen, ini orang Itu kan Kristen kalau dia- sudah dia ketapok, cuma menjelaskan baca kepada satu orang-orang yang perikop, ada di situ. baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, nenek lu kiper, enak kali kau ngomong. Bukan di situ, bukan dari Kejadian Arti sampai batal, Wahyu. arti batal lu paham nggak? Arti batal tahu nggak? Nggak jadi kan? Katargeo. Arti batal tahu? Bacanya jangan Arti langsung batal. dari Iya, arti batal tahu nggak lu? arti Urung batal kan? tahu Tidak nggak? jadi. Ya udah tidak jadi kan? Ya udah tidak jadi hukum Taurat itu. Tapi kan Paulus bicara dengan orang-orang siapa di situ waktu itu? Dia jelaskan kepada orang-orang siapa? Orang dalam Dari orang dalam latar neraka, belakangnya di orang situ orang bicara dalam. orang dalam. Kamu lu beragama ngomongnya kayak gitu. Lah, ini pengikutnya dia Bagus-bagus ngomong. lah. Anda kan pengikut Paulus. Sebab dengan tapi matinya kan, emang kamu masuk surga. Kita yakin masuk surga. Masuk surga Al-Mu'minun ayat 1 sampai 13 orang Islam itu mewarisi surga Firdaus. Sudah selesai. Efesus 2 nomor 15. Dengarkan saya, Bung, ya. Dengarkan saya. Ya. Habis kamu dengarkan, Anda bantah Paulus ini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala atau semua perintah dan ketentuannya. Apa yang Anda pahami di situ? Sekarang Abang tahu tentang hukum Taurat. Ada berapa banyak? 632. Itu bisa nggak dilakukan semuanya? Loh, kalau tidak bisa dilakukan, ada yang dilanggar, bertaubat. Ya kan kutanya, bisa nggak dilakukan? Makanya Ya bisa, kenapa bisa Tuhan saja, bisa saja. Kenapa? Apa yang susah untuk dilakukan di hukum Taurat itu? Yang mana yang susah, Bung? Di hukum Taurat itu yang mana yang susah menurut saudara? Yang mana? Paling larangan makan babi, ya kan? Iya kan? Benar nggak? Benar nggak? Iya. Menurut kalian? Loh, jadi apa yang menurut Anda sulit di hukum Taurat itu untuk dilakukan? Yang mana? Aduh. Mereka coba sekarang saya jelaskan. Jelaskan. Yang waktu di hukum Taurat, apakah mereka semua melakukan waktu itu? Nah, jangan salahkan hukum Tauratnya. Mereka sekarang begini. Mereka masih melanggar. Dengarkan saya. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus itu supaya kita nggak hidup lagi di dalam hukum Taurat. Seandainya Tuhan Yesus tidak datang, mungkin abang juga masih melakukan hukum Taurat. Nggak ada hubungannya. Gini. Indonesia punya. Nggak ada hubungannya. Dengar dulu, gantian kita. Indonesia punya seabrek aturan-aturan. Oleh karena banyak yang melanggar aturan itu, yang salah siapa? Aturannya atau yang melanggar? Yang melanggar. Nah, terus kenapa aturannya yang dihapuskan? Aturan yang mana? Yang waktu zaman lalu. Tanya, ini Indonesia punya banyak aturan-aturan. Karena banyak yang melanggar aturan itu, tidak ada yang taat dengan aturan itu, yang dihapuskan, yang dibatalkan siapa? Yang dibatalkan? Aturannya dihilangkan. Aturannya dihilangkan, gitu maunya. Aturannya dihilangkan. Kan gue nggak bilang dihilangkan. Kan gini, Bung. Kan digenapi. Indonesia ini banyak aturan. Dengan banyaknya aturan, banyak rakyat Indonesia yang melanggar aturan-aturan itu. Solusinya apa menurut saudara? Yang melanggar ini yang dibinasakan, atau aturan demi kemaslahatan negara ini yang dihapuskan? Kalau aturan Indonesia ya Indonesia, ini kan beda. Iya, ini kan tentang agama, tentang betul. Keselamatan. Ini keselamatan akhirat ini. Makanya aku tanya, kalau aturan Indonesia hanya keselamatan dunia. Nah, ketika aturan itu banyak yang melanggar, yang mana yang dihapuskan? Yang melanggar atau aturannya? Kalau ada yang genapi ya digenapi.
Maksudnya digenapi gimana? Hukumnya diapain supaya digenapi tuh? Maksudnya kayak mana? Tuhan dibunuh. Presidennya dibunuh gitu. Tuhan. Presidennya dibunuh untuk supaya rakyat Indonesia bebas melakukan pelanggaran, presidennya dibunuh gitu. Kalau dibuat begitu ya dibuat begitu. Itu makanya aku bilang 1 Korintus 4 nomor 10 kalian itu memang betul. Jadi bodoh karena Kristus kan. Ini akibatnya. Masa iya ada aturan untuk kemaslahatan negara ini? Karena banyak rakyat yang melanggar aturan itu, aturannya dihapus. Lalu mau jadi apa negara ini kalau aturannya dihapus? Jadi manusia melanggar hukum semua dong kalau begitu. Itu logikanya. Manusia jadi pelanggar hukum semua. Benar, karena hukum negara sudah dihapuskan. Iya, cuma Tidak ada kan kalau aturan-aturan kalau dalam negara. hukumnya itu masih ada sampai sekarang, emang abang bisa lakukan semuanya. Emang apa yang tidak bisa dilakukan dari hukum Taurat? Kan tadi ku Kalau tanya misalnya itu. hukum Taurat itu kalau misalnya nggak digenapi, abang bisa lakukan Ya semuanya. bisa. Kenapa? Karena Tuhan melakukan solusi kepada manusia yang berdosa dengan cara bertaubat. Bahkan Yesus yang Anda tuhankan itu mengajarkan pengikutnya untuk bertobat. Memberikan solusi pendamaian dengan mengorbankan darah hewan. Bukan dengan cara membunuh manusia. Yang membunuh manusia siapa? Kristen. Loh, yang Kristen siapa? Kan yang waktu itu kan orang Romawi yang bunuh, bukan Kristen. Tapi untuk siapa? Untuk siapa Yesus dibunuh? Dihadiahkan kepada siapa? Untuk semua manusia. Nenekmu kiper kau aja, aku enggak. Semua manusia. Nenekmu kiper kau aja, aku enggak. Kami enggak. Nenekmu kiper, aku enggak. Kamu aja. Saya masih mendengarkan nasihat Yesus dalam Matius 8 nomor 4 agar mempersembahkan darah hewan, bukan darah manusia. Itu kalian aja. Di mana dibilang? Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor Itu, 14. Ya, itu untuk siapa? Untuk siapa? Ya, untuk pengikutnya. Kalau abang baca, lihat dulu siapa orang-orang yang ada paling di situ. bisa kamu itu, paling bisa kau itu kalau nasihatin orang, paling bisa. Kutanya kau, Yesus, dengarkan. Cara bacanya bukan cuma dibaca. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Anda tahu apa ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Apa yang Anda pahami? Salah satu domba-domba yang hilang. Iya. Emang kamu domba? Emang saudara domba? Domba Israel yang hilang. Anda dari suku apa rupanya? Suku cadang. Spare part Honda. Enak kali kau ngambil anaknya orang, kau bunuh di atas tiang salib demi dosa-dosamu. Itu namanya dulu di situ dia datang untuk siapa? Dia datang untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nenekmu kiper. Dia katakan kan cuma kamu baca domba-dombanya, coba baca semua dulu, jangan cuma yang mana sedikit-sedikit cuma cari yang jeleknya aja, domba apa segala macam. Itu pengakuan siapa? Gitu? Jadi Anda tidak percaya kepada Yesus ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda tidak percaya? Aku percaya. Ya udah. Percaya. Kalau Anda percaya, udah tinggalkan agama Anda sekarang ini. Karena agama Anda itu bukan ajaran Yesus. Ayo. Terus kan ada lagi yang dibilang kambing tuh. Yang mana yang dikatakan kambing? Makanya baca semua, jangan cuma kami nggak merasa kalau kami nggak merasa. Di ajaran Yesus itu dengarkan. Aku nggak bilang kalian kambing. Bung, dengarkan. Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel akan datang serigala menyerupai atau nyamar seperti Bani Israel. Itu siapa? Menurut Anda siapa? Itu iblis. Berarti Anda mengatakan diri Anda iblis. Parah ini. Parah kali. Mana aku bilang diriku iblis? Kan Anda bukan Bani Israel, tapi Anda nyamar iblis. Ayo. Aku percaya sama dia, jadi aku percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nah, di mana Yesus mengatakan percayalah aku sebagai Tuhan? Di mana? Dia sendiri yang bilang. Di mana dia bilang? Kau baca sendirilah. Kau tahu juga.
kau pura-pura nggak tahu. Oh ya, Di Wahyu begitulah. 1 bang, baca bang. 1 Di Wahyu 1, Bang. Korintus 4 nomor 10 Gak usah bungkus. bang dikasih tahu, gak usah dikasih tahu. Dia cuman itu yang dia tahu, cuman itu terus yang dia bahas-bahas. Gak ada yang Wahyu lain. 1 ayat 17. Matius Coba cari yang 28 ayat coba 17. kamu baca, coba Sudah. kamu baca yang baik-baik dulu. Jangan cuman kamu lihat itu nggak bagus terus kamu bilang begini-begini. Kalian itu 2,6 miliar Kristen. Sementara Yesus hanya memasukkan orang ke dalam surga itu cuma 144.000. Nah itu dari suku Siapa yang bangsa bilang? Israel, bangsa Yahudi. Ya, bahaya Wahyu. Baca tuh. Nggak ada yang bilang gitu Wahyu bang. 4. Wahyu 4 nomor Siapa 7. yang Iya. bilang? 144.000. Siapa yang- Itu sudah Kalau sudah kan tertulis itu. dia bilang Wahyu Ada. 4 nomor 7. Baca Wahyu 4 nomor 7. Adik-adik ada, dan di situ disebutkan jumlahnya dari setiap suku. iya kakak. Sedih sih, Iya, tapi- sedih sih. Sedih saya. Nggak ada orang Nggak Kristen apa. dari Tanah Batak, Ya. Tanah Toraja tidak ada. Tanah Jawa tidak ada Nggak. itu masuk. Bang, Nggak nggak apa-apa segitu, bang, nggak kan peduli cuman apa itu, kan Bang. abang yang bilang, bukan Tuhan Yesus yang bilang. Loh, Kalau jadi Tuhan yang Yesus bilang, tertulis baru di aku Wahyu itu percaya. siapa? Siapa yang berkata di kitab Wahyu itu siapa? Bukan Yesus. Siapa yang berkata di situ? Apa dibilang? Kok malah nanya saya? Nah kan kamu Baca bilang. Wahyu Kalau 4 kamu nomor tahu 7. coba. Dibaca aja. Biar kalian Bang, paham juga. Wahyu 1:17 bang. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanan di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala Ya. kunci maut dan kerajaan maut. Baca Ya, Yohanes jelaskan, 12 nomor 49. Jangan lupa Berarti jelas dibaca dulu. Dibaca bahwa dulu Yesus Yohanes Tuhan. 12 Kalau nomor kau bilang 49. Yesus bukan Tuhan, mana Delon. ayatnya Yesus bilang dia bukan Tuhan? Jangan lupa kau baca dulu di awal Yohanes 12:49. Silakan. Tadi kan saya ditanya, tunjukkan di mana Iya, Yesus itu bilang iya. Tuhan. Saya tunjukkan. Ya Bukti fisik, makanya saya tunjukkan. sebelum kau baca itu, baca dulu Yohanes 12 nomor 49 atau aku yang baca? Ya abang Ya, baca aja lah. baca, Bang, baca, Bang. Aku Baca, Yohanes baca. 12 Ya, nomor bentar. 49. Iya ya. Ya. Tadi itu perkataan Yesus ya menurutmu ya? Iyalah. Bukan. Oke. Sebab Itu perkataan aku Markus. berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi semua perkataan Yesus itu adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan. Ya, yang mengutus Yesus. Yang mengutus Yesus. Berarti Terima kasih Bang Zuma. Berarti jelas toh bahwa Jelas. Yesus Bapa Yesus Tuhan. Tuhan. Masya Allah. Jelas, 1 Korintus 4 nomor 10. Tapi kan ada yang dibilang. 10:30. Aku dan Tapi kan Bapa ada yang adalah dibilang. satu. Tepuk tangan teman-teman. Kamu sudah mendengarkan tadi saya dengan Bang Erik? Aku Iya. dan Bang Erik adalah satu. Itu tadi buktinya saya sudah contohkan pada kalian. Dan Bang Ulang Erik lagi, adalah- ulang lagi ya. Sudah, Ulang lagi ya. Bang. Abang Sebab tidak aku tahu. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi tetapi Bapa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, aku dan Bang Erik adalah satu. Apakah betul kami adalah satu atau dua? Kalau kalian dua, kalau Yesus dengan Tuhan sama, satu. Bisa enggak Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri? Bisa enggak? Bisa Bang. Bisa. Di mana itu dia katakan? Di mana? Baca Yohanes 10:17. Kalembo-lembo. Coba. Loh, kau yang Palembo bro. 10:17. Jangan ngomong kotor lah di sini. Kalembo itu artinya asal-asal ngomong, itu bahasa Bugis. Ya, kau yang Palembo. Bapak Saya orang mengasihi Bugis, aku. Bang. Saya orang Bugis, Bang. Iya. Saya orang Pinrang. Iya, barusan ada orang Pinrang itu seperti yang 1 Korintus 4 nomor 10. Selamanya orang Pinrang itu. Banyak Tonji, Bang. Banyak Ji. Saya dulu KKN-nya di Pinrang, Bung. Tenang aja. Oh, di mana kita? Di lerang-lerang, saya KKN di lerang-lerang. Itu di kampung sekali tuh. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ini Bapak pernah memberikan nyawanya enggak, Bapak? Kau baca sampai habis toh. Tidak ada seorang pun mengambil daripada aku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Terus? Aku berpuasa
memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Terus? Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jelas kan? Nah, tugas yang diberikan. Inilah tugas yang kuterima. Inilah tugas yang kuterima. Dari siapa? Bapak dan aku adalah satu. Yohanes 10:30, aku dan Bapak adalah satu. Kan tadi saya dengan Bang Erik sudah mempraktekkan aku dan Bang Erik adalah satu. Kan beda itu. Loh, sekarang begini. Inilah tugas, dengarkan. Inilah Tuhan. Cuma. Kamu mau dengarkan? Mana? Tunjukkan. Kalau ada dalilnya gimana? Kalau ada tunjukkan toh, jangan kau baca cakap. Baca dulu Bang. Kalau kamu baca cuma setengah-setengah, ya jelas. Makanya baca semuanya supaya orang tahu. Kamu bikin bodoh orang saja. Oke. Pada mulanya adalah Zuma. Zuma itu bersama Sidik dan Zuma adalah Sidik. Seperti itu. Dua. Kan. Gini, dengarkan saya. Adik-adik dengarkan saya. Di dalam Yohanes 8 dikatakan gini. Biarpun dengarkan. Yesus berkata kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri itu berapa orang? Ada 3. Lebih dari 1. Ya. Lebih dari 1. Ya. Lebih dari 1. Nah, apakah aku dan Bapak adalah 1 atau lebih dari 1? 1. Loh. Dengarkan. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri, 1 atau 2? Biar kamu ngomong bagaimana, tetap kami percaya mereka 1. Iya, karena 1 Korintus 4 nomor 10 tadi. Baca sampai bawah. Iya, saya akan baca. Saya cuma minta adik-adik ini jujur. Aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri artinya apa? Aku situ. Kakak baca sampai di bawah, Kakak. Aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri artinya apa? Lebih dari 1, betul atau betul? Betul ya? Sepakat? Ya, oke, ya. Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berarti 2 kan? Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Berapa orang? Adalah 1. Enggak. Bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Berapa orang? Adalah 1. Itu kan 1 Korintus 4 nomor 10 lagi yang kamu perhatikan. Iya, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Berapa orang yang disebutkan? Kan ada tertulis Bang bahasanya. Kan ada tertulis. La haula wala quwata illa billah. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Berapa orang dituliskan di sini menurut Yesus? Abang tuliskan saja itu. Betapa parahnya penyakit yang ada di dalam hatimu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tulisannya sudah sangat jelas 2. Susah lidah Anda mengakui itu. Saya ulang lagi. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Berapa orang yang tertulis? Dalam kitab Tauratmu ada tertulis ada berapa orang? Ya ada 2, tapi yang Yesus itu ada 9. Ayat selanjutnya mengatakan, dengarkan anak-anak, dengarkan. Ya kakak siap. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, 1. Dan juga Bapak, dan juga Bapak bersaksi yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Berapa yang bersaksi di sana? 1. Hah? 1, kan dia bersaksi. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang bersaksi tentang aku. Ada berapa yang bersaksi di sana? 1 Bang, karena aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku 1.
Ini tadi ada tertulis berapa orang saksi baru dikatakan sah? Berapa orang yang harus menjadi saksi? Menurut hukum Taurat. Iya, betul. Yesus yang mengambil mengambil data itu. Yesus yang mengambil data itu bahwa kesaksian seseorang nanti dikatakan sah kalau ada berapa yang bersaksi? 1. Kalau manusia bersaksi ada 2 di hukum Taurat tertulis. Bung, jangan Anda perhatikan 1 Korintus 4 nomor 10 di hadapan saya, oke? Oke. Yesus sendiri. Yesus sendiri. Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang itu adalah sah. Dan akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri 1, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku 2. Ada berapa yang bersaksi tadi? Saya tanya dulu. Diriku sendiri bersaksi katanya, kata Yesus. Terus kenapa dia mengambil contoh ada tertulis 2 orang sah kalau bersaksi? 1 Bang, karena kalau mau bilang Bapa kan tidak terlihat. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ya Allah. La haula. Soalnya abang kalau menjelaskan terlalu itu. Dengarkan saya. Yesus mengatakan begini, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalaupun aku menghakimi, maka penghakiman aku itu benar, sebab aku tidak seorang yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri, berarti aku bersama Bapa yang ada di dalam diriku. Kalau bersama 1 atau 2? 1 lah. Kan Bapa kan di dalam, kecuali Bapa muncul di sebelah Yesus. Nah, itu baru 2 Bang. Kalau Bapa di dalam Yesus, Inna belale matin rono aco bolong. Dor. Ya, Yesus saya duduk bisa bilang sebelah 2 Bang. Bapa. Yesus Kecuali sebelah kanan ada muncul di situ Bapa. di situ. Kan Bapa dan Yesus kan 1 Bang. Jadi Yesus boleh enggak? Ini adik saya Gesien orang Pinrang, bisa enggak saya minta tolong Anda bacakan 1 Korintus 4 nomor 10, bisa enggak? Baca dulu yang kau bilang tadi di Yohanes Bang. Nanti baru habis Yohanes berkau pindah. Enggak apa-apa, kita senang. 1 Korintus nomor 10 itu. Baca dulu tuh. Googling. Buka Alkitab Bang. Parah Nggak ini megang dia, dia Bang Delon, makanya dia lihat Google dulu. Oke Bang, siap. Terima kasih Bang Juma untuk pemaparannya yang membingungkan bagi saya. Karena kan ada tertulis di Taurat Bang. Kecuali kalau misalnya ada 2, kecuali ada Bapa di samping, ada muncul roh, itu baru 2. Kan Yesus dan Bapa 1. Jadi kalau Bang, Efesus berapa? 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4 nomor 10. Googling. Cuma sabar orangnya. Bukan di Google. Aku cuman pakai HP 1, terus Alkitabnya ada di HP juga. Oh gitu, ya. Nanti kalau saya ke Pinrang, Gesion, nanti saya baptis kamu di sana ya. Ya, aku ada di Makassar, Oh, Bang jumpa Muslim kita kalau bagaimana begitu. bisa baptis Saya kita di Bang? Makassar. Abang kan Muslim. Bagaimana bisa baptis kita Kristen? Abang harus Kristen dulu baru bisa baptis kita. Enggak. Baptis itu kan pertobatan. Ya abang bukan Kristen kok, bukan pendeta. Pakai air wudu. Iya, pakai air wudu. Daripada dulu aku juga udah sholat dulu. Daripada nanti Anda dibaptis pakai api oleh Yesus. Parah Nggak banget. mungkin lah. Loh, nggak mungkin katanya. Dia datang untuk menebus kita semua. Nebus apa? Ya boleh Yesus Kak, itu? silakan. Kamu yang coli, Yesus yang dapat ininya. Gak apa-apa, abang bilang aja Kau yang begitu. suka coli bro. Saya doakan supaya abang ketemu sama Isa Al-Masih supaya percaya. Saya Ya. minta dia datang ngopi, ku traktir kalau dia bisa datang. Amin. Kalau dia datang kau udah pergi ke alam Amin kan bro. ya bang? Amin. Bang Gilsen apa tuh? Ya, yang tadi Kak Alvin mau ngomong apa? Iya, mau nanya aja di Lukas 2 nomor 22 bisa dibaca kan? Satu lihat Google dulu, Pi. Bang Delon. Siap Bang, siap. Nggak bawa Alkitab.
Nanti sebentar ya, Bang. Atau Sering-sering mau saya aja baca, masuk Bang? ke sini ya. Anak-anak kecil sering-sering aja masuk ke sini Berapa ya. bang? 1 Korintus. Ya, Bukan 1 Iya, Korintus, kata Bang. gua. udah biasa dikecilkan. Jangan diingat-ingat 1 Korintus, Bang. Dia Lukas 2. Lukas 2, 1 Korintus berapa? Lukas 2 bukan Korintus. Lukas 2 nomor 1 Korintus 4 nomor 10, penasaran kali dia. Itu stempel. Itu stempel di Suka pindah-pindah kayak kuda liar kamu nih. itu stempel di jidat saudara itu. 1 Korintus 4 nomor 10. Di kepalamu aja bang yang mau baptis kami itu. Jadi Bang Delon, Bang Gesean, ya Lukas 2 nomor 21 sama nomor 22. Di sana kan perikopnya itu kan judulnya Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Betul? Ya, poinnya apa? Langsung ke poin tawa. Ya, jago nah. kita mundur dulu ke Lukas 2 nomor 11. Soalnya di sana itu seperti ini tuh. Kata Lukas. Telah lahir. Ya, telah lahir bagimu, ya kan. Juru selamat yaitu Kristus. Juru selamat. Wih, Tuhan di kota Garut gitu kan. Daud bukan Garut. Di Garut, enak kali. Kotanya orang ditempatin tuh numpang lahirkan Tuhannya. Ya, jadi di sini kan Kristus. Kebodohanmu itulah. Ya, hai, dor. Iya, Bang, sabar aja Bang. Mereka main kayak begitu. Poinnya tuh di sini, Bang. Di sini kalian lucu. Tuhan lahir di kota Garut. Tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Biarkan dulu dia Ya, jelaskan. mana ayatnya bilang di kota Garut? Tunjukkan. Enggak, mereka cuma bercanda. Tadi ada yang baca gitu. Enggak usah, mereka cuma Siapa yang bercanda. tadi? Tunjukkan Kamu yang bilang di baca kota gitu. Garut. Jangan Dapat, pakai Yang baca itu. tadi siapa? Bang, Yang baca tadi apa-apa. siapa? Iya, mana tunjukkan di kota Garut? Ya tanya temanmu yang baca tadi. Siapa yang baca tadi barusan? Iya, Alfi. dor. Alfi. Jadi, dor Bang, kau jangan mati. Iya, Jangan nuduh, Bang. Jangan nuduh Bang. Fokus ya. Ya. Lukas 2 Ya. nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu kita masuk ke perikop butir 21 dan 22. Salah. Bukan Tuhan di situ, manusia harusnya. Iya. Ah, jangan ngarang. Sekarepmu lah, sekarepmu. Loh, Oke, jadi kalau yang lahir itu adalah Tuhan. Nanti aja kau ngomong. Ini Mana sekali ya kenceng dia. Dor. Yang dengar, saya tanya dulu adik-adik ini, Kayak dua paling orang ini. dor Saya dia. tanya. Adik-adik yang dua ini, yang yang dilahirkan oleh Maria ini Tuhan atau manusia? Lah itu kan kata Ya. malaikat. Kau nggak perlu tanya ke saya. Udah jelas di situ malaikat bilang Enggak, kan. Anda kan punya otak, kalau masih bisa dia disembuhkan. manusia, dia Nah, dia manusia. manusia. Berarti jangan Tuhan di sini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus manusia di kota Daud. Di kota Daud. Ini kan aja. Ya itu Kristus kan Tuhan, kamu jangan yang kau bilang, pikir. bukan kami. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Kan kata malaikat Yang itu Tuhan. Ya percayalah Tuhan. Emang itu Zuma yang ngomong. Kalau Zuma Enggak, ngomong saya nggak percaya. Menurut saudara, yang lahir ini Tuhan atau manusia? Kami Tuhan Juru Selamat. lebih percaya dengan Alkitab kami, apa yang Ah, dibilang Alkitab. Oke. Saya hargai itu. Berarti yang lahir ini dia datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tuhan Kalau dan dia manusia. datang, dia sebagai Tuhan dan manusia. Aduh. 1 Korintus 4 nomor 10. poinnya tuh Bang Delon ya. Ini eksegesiku ya. Lukas 2 nomor 21 dan 22, bahwasanya Yesus yang dikatakan di butir 11 tadi adalah Tuhan yang lahir. Ini diserahkan kepada Tuhan. Kok banyak kali Tuhannya nih, Bang? Mana bang? Mana Lukas berapa yang kau bilang? Wah, kopi campur masako anak-anak inilah. Kacau. Dor. Ngaco dor kau. Bang, Lukas 2 nomor Ya. 11. Ya. Ya, aku boleh bantu jelaskan sedikit. Oke, tadi Bang Delon mau menjelaskan tapi ujung-ujungnya membengkokkan, mengaburkan. Tengok aja nanti. Mana? Kita tertulis toh. Ah, Mana kau bilang? Kau yang bengkokkan. Tengok aja, saya yakin. Coba. Keselamatan kan kita masing-masing yang tanggung. Kau percaya enggak percaya kan enggak apa-apa. Yang penting aku Ya cuma nggak bisa mau cerita. begitu. Anda Ya, harus menjelaskan, bukan iya, aku kan jelaskan membengkokkan. sesuai, bukan membengkokkan. Ya, Tapi- saya percaya dia lahir juga sebagai manusia dan juga Tuhan. Bagaimana cerita?
Bang, itu yang saya yang percaya, Bang, bukan kamu. Kalau kamu ya nggak usah, aku kan yang ngomong. Report. Iya, Bang Gesian, kuulangi sekali lagi nih, Bang. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Bang Juma naik lagi, dia pakai akunnya. Lukas 2 nomor 21 dan 22, judul perikop. Bang Delon kerepot apa gimana? Saya direpot Bang, tapi untungnya alhamdulillahnya ada satu akun lagi jadi bisa masuk Bang. Nah, dor. Ya, tunggu. Ya, silakan Kak. Udah ditangkap poin ke-11-nya. Lukas 2 nomor 11-nya udah ditangkap. Sekarang Lukas 2 nomor 21 dan 22. Judul perikopnya saja sudah berbunyi seperti ini tuh. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ini gimana ini? Yesus yang tadinya Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Iya. Di mana Bang itu? Kan gini. Lukas 2. Dia datang sebagai dia datang ke dunia. Kalau buat kami ini yang saya tahu. Dia datang sebagai Tuhan dan juga manusia. Dia mau menunjukkan bagaimana orang-orang yang ada di zaman itu untuk beribadah. Please Bang, jadi please, mereka jangan bawa jurus gereja ke sini Bang. Ini jelaskan aja. Ini bukan jurus gereja. Tertulis ada 2 Tuhan sudah jelas. Iya, kan situ dia jadi manusia dan juga dia jadi Tuhan. Dia datang bukan Lukas 2 nomor 11 itu nggak bisa dibantah Bang. Yang lahir itu adalah Tuhan di kota Daud. Iya, aku tahu dia lahir. Iya, tapi dia diserahkan di Lukas 2 21-22-nya dia Maria dan Yusuf ini menyerahkan dia kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Itu kan dia sebagai manusia dia mau, karena kalau dia harus pergi ke bait suci karena kan ajaran waktu zaman dulu kan tidak ada tertulis manusia di situ. Bang, tolong tertulis. Jujur. Ini kubacakan bukan bilang Lukas 2 nomor 21. Dan ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kok banyak kali? Itu kan perintah. Iya, itu kan perintah hukum Taurat, Bang. Waduh, Bang Jadi Suma, dia juga harus mengikuti. Bentar. Jadi Bang Juma ntar pakai. Ada sih akunnya masih. Hukum Taurat Musa diberikan oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengikuti hukum yang dibuatnya kepada ciptaannya gitu. Atau gimana? Iya. Karena kan situ belum waktunya dia. Dia masih nanti pas dia umur berapa baru dia. Cuman dia sudah dijelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi dia mengikuti aturan yang ada pada zaman itu. Jadi dia harus pergi ke bait. Mana Bang? Ini Bang Zuma dia pamit akun dia. Beliau ucapkan terima kasih. Ya, syukran Bang Zuma. Bang Zuma pun sudah tidak ada akun lagi teman-teman gitu. Habis dia 5. Kemarin aja 5, Be. Kemarin 5 yang dibantu. Ini akun kelima Gurunda Zuma masuk kan. Lalu dia komentar gitu. Oten kan? Oten ketakutan itu tanda-tandanya itu. Bukan kami Bang ya, bukan saya yang itu ya. Iya, teman-teman ada di bawah. Kita anggap aja buzzer itu Bang. Oknum. Jangan salahin siapapun ya. Ada. Cuman kita sini belajar sama-sama lah. Iya, aku masih bingung. Kita di sini belajar sama-sama. Di Lukas 2 ini. Memang kalau cernanya. Iya. Memang tapi kalau kita nggak tahu, memang kita bingung. Masih aktif ya. 5 sama 6-nya masih aktif, cuma nggak bisa naik kali ya. Ke 6-6-nya tumbang lagi masa Bennett. Kemarin 5. Ya lanjut. Dia terlalu emosi sih ngomongnya. Bukan. Ya kan TikTok begitu Bang. Bicara nggak itu aja bisa di-banned. Akunku aja udah banyak gitu.
Jadi kita belajarlah dengan kita punya agama masing-masing. Kenapa gitu? Nanti di akhirat baru kita tahu yang mana yang benar. Gitu. Pasrah aja gitu ya. Iya. Karena kalau kita mau bilang gaya aku gitu bang, nggak gaya aku gitu. Hah? Nggak gayamu ya? Iya, playstyleku nggak gitu bang. Semua agama bang, semua agama itu baik. Saya akui semua agama itu mengajarkan tentang semua agama kebaikan. itu baik. Namun di antara ribuan agama yang terdapat di muka bumi ini, cuman satu bang yang bisa dikatakan. Ya, aku Bang tahu. Juma bikin akun ke-7 Bang Juma. Bikin akun ke-7 Bang. Kemarin bisa bikin akun ke-6. Bikin akun ke-7 coba. Kalau bisa Bang Juma buat aja bang akun baru bang. Iya. Kemarin bikin yang ke-6 kan tuh dadakan, Pi. Nah, siapa tahu ntar bikin akun ke-7. Yuk lanjut dulu silakan. Nah itu, semua agama memang mengajarkan kebaikan. Tapi tidak semua agama mempunyai kebenaran mutlak. Tapi udah malam ya. Iya, udah jam 1, udah jam 2 lah di sana itu. Iya, jam 2 di sana. Ya lanjut, Pi. Iya, jam 2 di sini. Itu di bawah ada Bang Sidik ya? Iya, aku yang Ada Bang undang. Aku yang undang emang. Naikin aja. Nanti kalau ada Bang Zuma nanti masuk akun baru Alfiturun. Mana dia Bang Sidik? Ini lanjut dulu. Bang, ini biasa sampai jam berapa? Oh, sini tergantung hostnya ngantuk. Sampai pagi enak. Dor. Ya, lo nggak capek lo dari nemenin gue dari tadi sore Lon? Enggak Bang, saya senang Bang. Soalnya kan kita belajar toh Bang. Ini bukan cari kebenaran ya, tapi bukan cari pembenaran, tapi kebenaran toh. Siapa tahu ya dapat hidayah, kan kita tidak tahu Bang, walau alam. Oh, iya gini Bang Delon ya. Ada 3 pertanyaan Bang Delon dan teman-teman di bawah mungkin bukan bermaksud mendahului Bukan, ya. Bang, sabar dulu, kita bahas tadi yang Lukas 22 tadi itu. Ini kita nggak bahas kitab. Ini kita nggak bahas kitab. Ini cuma 3 pertanyaan dasar aja untuk masing-masing pribadi manusia. Oke. Mengenai Tuhan. Ya. Ini 3 pertanyaan yang sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi mencari ke seluruh agama itu sulit Bang. Soalnya kenapa? Pertanyaan pertama, dari mana asal manusia? Pertanyaan kedua, untuk apa manusia ini diciptakan? Dan yang ketiga, kemana manusia ini setelah mati? Itu doang, 3 pertanyaan. Carilah ke kitab, ke agama manapun. Kalau menurut saya pribadi, jawaban paling puasnya itu ada di Al-Quran. Terus terang aja. Ya, Bang Sidik nggak bisa naik apa ya? Kalau kami di Alkitab kami juga. Karena sudah, bebas. kami kan sudah jelas juga. Ya. Sebagaimana yang saya pribadi temukan, Alfia, di dalam Al-Baqarah ada 2 ayat, di dalam Az-Zariyat ada juga 1. Ya, bahwasanya manusia berasal dari Allah, diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan setelah mati manusia kembali kepada Allah. Titik. Jawaban paling puas tuh Bang, menurut saya ya. Begitupun juga kita diciptakan oleh Tuhan, terus mati kembali kepada Tuhan. Nah, Yesus kembali kepada Bapa kan? Iya Bang, udah panjang. Udah panjang aku melewati fase dia. Yesus kembali kepada Bapa, berarti dia manusia. Ya. Menurut Anda. Tapi Bang, kalau tadi kembali ke konteks yang Bang Alfi tanya tadi. Kembali ke konteks yang Bang Alfi tanya tadi. Coba ulang. Lukas 2. Iya, kita balik ya. Lukas 2 nomor 11. Kita mulai dari 11 saja lah ya. Bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kita geser 11 ayat ke depannya. Jangan 11 deh, agak 9. Masuk perikop baru nih. Ya kan? Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ya kan? Kita kutip nih dua ayatnya nih. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus.
yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Musa, ya, hukum Taurat, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Gitu. Jadi ini eksegesisku ya, anggap saja ini tafsir liarku bahwasanya Yesus yang tadi disebutkan di Lukas 2 nomor 11 disebut Tuhan, ini dia pada waktu pentahiran, pada waktu khitan, pada waktu sunat, dia diserahkan lagi nih kepada Tuhan. Ini Tuhan yang mana nih? Jadi saya bingung. Gitu. Kalau saya bisa jawab ya, Bang? Oh, silakan. Jawab, Bang. Kalau penjelasan itu, Bang, jadi misalnya abang ini kan bingung nih, loh kok bisa ya Yesus disebut Tuhan sama malaikat di Lukas tadi yang di ayat sebelumnya, di ayat Lukas 2 ayat 11, kok di Lukas 2 ayat 22 ini disebutkan kok membawa kepada Tuhan. Nah, saya jelaskan ke teman-teman ya, Tuhan yang di sini yang dimaksud itu adalah hukum Tuhan sebenarnya. Kalau kita baca sampai ke bawah itu ada tulis hukum Tuhan. Itu ke rumah Tuhan sebenarnya. Karena apa bisa sih orang bawa ke Tuhan? Kan nggak ada. Yang ada itu rumah Tuhan. Kan di sini disebutkan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukut dan 2 ekor anak merpati. Jadi Tuhan ini di sini diterjemahkan jangan seperti lurus-lurus langsung Tuhan gini, jangan. Tapi Tuhan di sini menurut hukum-hukumnya, Bang. Jadi hukum orang Israel itu, bangsa Yahudi itu, ketika setelah 8 hari mereka harus dikuduskan. Dikuduskan menurut lahiriah seperti yang disebutkan di sini. Disunat, Bang. Begitu. Jadi kalau abang masih bingung, mari belajar lagi sampai ke bawah. Adalah di Yerusalem. Nah, ini masih panjang, Bang. Ini abang baca harus sampai dengan ayat 240, Bang. Baru gimana bisa tahu dikatakan hukum Tuhan, Bang? Ya kan di bawahnya di situ disebutkan ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Itu kan ada sambungannya. Bang, di terjemahannya nomor 22 ya. Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, ya. Ya betul. Di dalam original bisa lihat Tuhan langsung, Bang. Bang. Nah, ini kiamat benar. Itu yang dibilang bawa ke Tuhan itu bawa ke bait Allah. Di mana di sini dikatakan di original teksnya, di mana di sini dikatakan bait Allah? Masa Allah, makanya baca itu sampai habis supaya ada muncul kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan di situ. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Kuduskan itu dengan apa? Ya disunat. Enggak, ini menyerahkannya kepada mana nih, Bang? Gini, Bang, kalau abang menerjemahkan seolah-olah bawa ke Tuhan. Kamu dikuduskan nggak? Kamu dikuduskan nggak? Kamu disunat nggak? Saya disunat. Saya pada saat kelas 3 saya disunat. Itu siapa? Saya juga disunat. Saya disunat. Yang lain teman-teman nonton di bawah ada nggak? Sabar, Bang. Hampir semua Kristen itu disunat. Yang tidak disunat tuh beberapa saja, tapi hampir semua Kristen itu disunat. Wah, bahaya tuh, Bang. Loh. Kalau apa bahaya? Nggak berguna. Berarti nggak berguna Kristus kayu salib, mati kayu salib. Kalau ada bersunat. Bang, Alkitab itu kalau ditafsirkan kayak kepalanya Bang Alfi tadi bilang diserang, masa Tuhan diserang pada Tuhan, itu ya nggak masuk Bang. Iya, tapi karena Anda sunat, kecil. Anda sunat, Yesus itu nggak berguna bagi Anda. Nah, saya juga sunat. Emang kalau saya sunat emang nggak berguna? Berguna kok, sampai sekarang saya hidup dengan baik. Semua yang saya doa dalam nama Yesus juga terjawab, tidak ada masalahnya. Bukan datanya, Pi. Jadi sudah ya, Bang Alfi ya, jelas ya. Di mana itu ya? Ada Tuhan ini berarti dalam hukum Tuhan, di dalam bait Tuhan. Karena apa? Tidak mungkin dong mereka bawa ini langsung ke Tuhan. Bawa ini ke Tuhan ya. Memang kau siapa bisa naik langsung ke Tuhan? Ini hanya bahasa ini jangan kenapa bahasa Alkitab itu rata-rata perumpamaan. Tidak bisa langsung lurus-lurus. Oke, di sini ya. Itu bahasa apa, Bang? Ini bahasa Greek, Textus Receptus 1894. Bahasa apa ini? Di sini Yunanika, Ibranika, Aramaika?
menurut abang Tectus Receptus tuh bahasa mana bang? Greek tuh bahasa mana? Greek lagi. Greek saya tidak percaya bang, itu bahasa Yunani, tidak jelas dia. Jadi kitab abang ini bahasa apa bang original teksnya bang? Bahasa Indonesia. Yang saya pegang sekarang bahasa Indonesia. Kalau kau jelaskan tentang bahasa Yunani, saya tidak tahu. Bahasa Indonesia itu terjemahan. Tadi saja. Ya kan Udah bahasa tadi Indonesia. kalian sunat Yesus itu tidak berguna bagi Anda. Kata siapa yang tidak berguna bagi Anda ya? Itu kata kamu sendiri. Karena tidak ada. Paulus bilang apa? Paulus mengajarkan tentang Yesus. Dibaca di Galatia 5 nomor 2. Dibaca aja biar paham Kamu kalian. juga baca Galatia 1 ayat 9. Kan cuma di situ. Iya, itu kalian Iya, tidak bisa lari Kan dia kemana-mana jelaskan seperti itu kepada dalilnya. Kamu juga baca Galatia 1 itu ayat dijelaskan 9. kepada siapa dulu? Ya, mereka nggak Kepada paham bang. kalian Kamu yang tahu beriman itu kepada Yesus dijelaskan yang kepada bersunat. siapa? Dia Yang nggak bersunat. paham. Dia nggak paham. Kalian bersunat apa tidak? Nah, sudah Tidak berguna bagi kalian. lah bersunat. Emang tidak berguna Dibaca. apanya? Iya, berarti kalian Yesus tidak berguna bagi apanya? kalian. Berguna. Baca dulu semuanya. Abang baca Buka, dulu PP, semuanya, terus buka, PP. tahu itu ceritanya buat siapa, Buka, buat orang-orang siapa situ. Yang orang Kristen bersunat siapa di sini? Bang, ini kemerdekaan Kristen dan perikopnya bang. Galatia 5 nih. Dari 1 buka. Dari awal aja sudah jelas ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa itu hukum? Apa itu kuk perhambaan? Apa itu kuk perhambaan? Bentar, apa itu kuk Karena perhambaan? orang-orang di Galatia, Tidak karena ada. orang-orang di Galatia pada waktu itu mereka Tidak ada kuk diperhambakan. perhambaan, tidak ada itu sudah setara antara manusia dengan Tuhan. Jadi tidak ada perhambaan, tidak ada pengabdian kepada Tuhan di situ. Itu Baca maksudnya. sampai di bawah supaya Ya, itu supaya lanjut. paham. Lanjut. Itu udah jelas itu ya, ayat pertamanya ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Nah, Sekali lagi kukatakan Sampai kepadamu, bawah. itu Ya, kan sudah jelas di orang situ. Sampai bawah. Anak orang SD yang menyunatkan tahu diri itu. wajib melakukan seluruh. Tunggu dulu bang, dibaca dulu dia. Dibaca dulu. Ya baca bang. Nih ya, Tuh kan. sekali lagi katakan kepadamu, dari 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, ini penegasannya. Kalian cari tuh klub kalian lagi tuh, sambung lagi. Cari. Kau sambungkan bang. Pada setiap orang. Kau aja sambungkan bang. Gini, Bang Delon, gini bang, di butir 3-nya nih abang perhatikan. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Seluruh nih bang, abang melakukan nggak? Melakukan. Ya. Melakukan hukum Taurat. Melakukan sunat. Potong lato-lato. Terus apa lagi di situ? Cuman itu. Sampai Tidak berguna Yesus itu mati di kayu salib. Bagi Anda. Kalau cuma setengah-setengah kan ya pasti begitu ceritanya. Lagi nobar. Kan kamu harus tahu, dia jelaskan kepada siapa di situ. Masya Allah. Alpi tenang, diam Alpi. Assalamualaikum. Masuk dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dia datang juga. Silakan Gurunda. Silakan Gurunda. Selamat datang. Silakan Bang Juma. Bukan Juma, saya Gema. Bukan Juma. Bang Juma silakan itu Bang Juma yang bergema. Silakan. Bang Gema. Apa yang mau dibahas tentang masalah sunat? Waalaikumsalam. Ya siap. Iya, siap. Sunat. Sekarang saya mau nanya, Yesus disunat gak? Sunat. Paulus? Sunat. Anda disunat gak? Sunat. Lah, orang aku dulu Islam. Anda ngerti nggak masuk ke jemaatnya Yesus? Iya, kata siapa? Karena kata Paulus. Karena Paulus menyatakan tadi bahwasanya orang yang dipotong lato-latonya itu nggak akan pernah masuk ke jemaatnya Allah. Potong. Jadi Anda masuk ke jemaat, bukan lato-latonya.
habis dong lato-lato orang kalau potong semua. Masuk ke katanya jemaat di situ siapa? Lato-latonya meledak katanya. Ulangan. Bom, dor. Emang kamu lihat lato-latonya kita? Iya. Cari Kan kamu yang temannya tahu. lagi. Masalah iman kamu aja yang tahu kamu. Masa saya mau nanya-nanya? Lah kan kamu tanya. Meledak. Iya, dia Emang kan kamu nanya. lihat? Meledak samping. Kamu nanya. Coba yang Kamu nanya. masalah yang coba ayat-ayat apa namanya tuh yang masalah pelir itu mana tuh pelir? Ayat pelor. Bacain. Mengenai Ya, pelor. masalah itu ulangan coba ulangan 231. Lah tadi kan 3 Nih enggak baca aja. Ulangan 2. Baca aja. Saya jujur ya, saya ini umat yang bodoh soalnya apa? Ya dikatakan kata Anda nabi kami itu adalah orang bodoh. Jadi saya nggak bisa baca. Tolong bacakan. Ajarkan saya baca. Yang bilang begitu, Bang. Abang jangan framing ya. Umat Paulus yang ngomong kayak gitu. Saya tahu nggak? Merasa baginda Rasul itu orang yang paling cerdas. Umat Paulus yang ngomong umat Paulus. Tunjukkan siapa namanya. Siapa namanya? Paulus yang kepalanya dipenggal sama Nero. Kamu situ sekarang. Kau jom. Paulus nggak dipenggal. Oh, Paulus nggak dipenggal. Nah, mana buktinya? Ya, mana buktinya kalau nggak dipenggal? Tunjukkan ayatnya. Tidak dipenggal. Ulangan 23. Paulus. Ulangan 23 nomor 1. Ya. Coba dibaca dong. Judulnya orang yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Nih. Oh gitu. Orang yang hancur buah tit atau yang terpotong tit, janganlah masuk jemaat. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi begitu. Aku baru tahu itu. Astaga. Ternyata begitu cara bacanya ya. Bahasaku kena filter tadi ya. Kata-kata. Kena filter. Enggak yang pokoknya agak pelan aja nggak apa-apa ya. Ya. Orang yang hancur buah pelirnya, tersebut kan. Atau yang terpotong kulupnya, janganlah masuk ke Tuhan. Bacanya gitu. Iya, bacanya gitu. Bentar. Jangan baca Yehezkiel 23:20 ya Bang ya, nggak boleh, jangan dibaca itu, jangan. Oh, kok nggak gini deh, saya belajar baca. Enggak, sebentar, saya bacain sebentar, nggak usah dibuka ayatnya, cuma saya bacain aja. Kan saya umat hafalan belum tentu bisa baca. Ini ngetes hafalan bener gak? Yehezkiel 23:20 bunyi gini. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Kalau nggak salah gitu bunyinya. Kalau nggak Jakarmu Bang yang kayak jakar kuda Bang, yang bohong-bohong. Oh iya dong, gua laki-laki gitu lah. Iya, emang lu kayak cacing. Jual obat. Punya lu kayak cacing ya? Gitu. Ini kita bahas apa sih? Jadi bahas masalah sunat. Jadi gini, di Ulangan 23 nomor 1, orang yang hancur buah-nya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk ke jemaat Tuhan. Jadi kamu tuh sebagai orang yang katanya Anda disunat, yang sekali datang ke mezbah ataupun ke baitnya Tuhan. Terus kedua, dikatakan oleh Yesus bahwa bait Tuhan itu adalah tubuhmu. Makanya saya minta tolong, karena kamu udah disunat, sekarang roh kamu keluar dari bait Allah yang ada di tubuhmu. Bagaimana caranya? Dengan meminum racun. Begitu maksudnya. Aduh, kalau minum racun ini menarik. Kan kalau iman kamu besar, minum racun tuh nggak akan terasa. Karena tubuh manusia itu adalah bait Allah. Jadi bait Allah tidak boleh dimasuki orang yang disunat. Keluarlah kamu dari tubuh baitnya Allah itu yang ada di badan. Terus Bang, ceritakan dulu Bang yang tentang mati di racun Bang. Kalau Abang bilang tentang racun, tolong Bang ceritakan dulu bagaimana Rasulullah tuh nggak mati, oncom. Rasulullah itu makan racun, teman yang sebelah kanan kiri mati, Rasulullah hidup. Sedangkan Tuhan yang lu sembah setelah makan buah dari anggur karang, dia kelejetan, Eli lama sabaktani,
Dia memanggil Eli. Dia memanggil hidup Eli. kekal nggak? Apakah Eli akan Hah? datang? Apakah Hidup Eli kekal nggak datang? dia? Begitu. Hidup kekal Ternyatanya Mati bangkit Yesus nggak? pada saat dikasih bunga dar. karang Mati nggak kelejetan bangkit. modar. Jadi Yang modar yang itu disalibkan mati nggak bangkit, itu bukan Gemma. Mesias. Dia Karena itu kata Mesias pada Mesias, saat mati nggak diberikan bangkit. racun, Dar. dia tidak Dia akan bangkit lagi kok. mati. Ya. Memang dia tidak Rasulullah mati. SAW. Memang dia tidak mati. Emang nggak Dia kan mati, bangkit Rasulullah nggak lagi. mati, ye. Bangkit lagi. Isa tidak juga mati, nggak terus. mati. Dia Iya. masih hidup. Nanti dia mau datang lagi. Di Yesus Al-Quran juga bangkit sendiri. Di Al-Quran juga Yesus Isa bangkit bilang dia sendiri. akan datang. Bangkitan dulu Emang muslim ya? Yesus bangkit sendiri? Bangkitan dulu Yesus muslim ya? bangkit sendiri? Hah? Enggak, Yesus bangkit sendiri emangnya? Lah, bangkit sendiri lah. Yesus Tuhan apa bangkit sendiri? Bangkit sendiri dia. Au, aku malu. Yang benar, Tunjukkan di Yesus ayat bangkit mana sendiri. Di Matius sampai Yohanes, Yesus mati dibangkitkan. Di Matius sampai Yohanes, tunjukkan. Karena yang saya tahu di Matius, Yesus bangkit, dia dibangkitkan sendiri. Allah di antara orang-orang Itu koit. kan di belakang toh, bukan yang Yesus. Kalau Yesus dibangkitkan di antara orang-orang mokat. Berarti dia nggak mati kan? Berarti dia kamu kitab kamu nggak berarti Yesus hafal. nggak mati kan? Di Matius tidak ada tertulis begitu kok. Dia bangkit sendiri kok, sampai dicari sama orang-orang. Yesus mati di antara Yang nggak bisa bangkit lagi mokat. itulah yang nggak bisa apa-apa. Yesus Bang. mati. Dia hidup lagi. Yesus Tapi dia hidup kan? Iyalah, Dia bangkit. Roma akan datang kembali di akhir zaman. 4:24 tulisan bangkit. dan Di akhir zaman Gemma. Terus nanti jangan kalau diskusi, sudah jangan mau kayak orang kiamat, kebakaran jenggot dong, nyantai aja. Nanti kalau sudah mau kiamat kan dia datang kan? Nyantai, gua lagi bacain ayat, lu kelabakan. Coba baca di Roma, Roma 4:24. Supaya abang tahu. Abang cuma cari yang Orang gua jelek-jeleknya ngomongin saja. Yesus kok kejang-kejang. Iya, lu yang kejang-kejang, Ngomongin bro. Yesus kejang-kejang. Ngomongin racun-racun Ini- lah. Lu bahas ini- racun dia mati, nggak bisa hidup lagi, itu bahas itu aja. Roma 4:24. Kok sekarang di Roma? Dibacakan Di Roma. gini. Tetapi juga untuk kita sebab Dia karena cuma kita cari percaya yang kepada jelek-jeleknya Dia. saja. Dia enggak mau baca yang bagus-bagusnya. Berisik. Gue lagi mau bacain kitabnya Paulus nih. Gue lagi baca kitab Paulus. Abang kenapa Gua sih lagi baca kepahitan kitab sama Paulus? pembunuh jemaat Yesus. Diam dulu, Bang, diam. kenapa kepahitan sama Paulus, Bang? Bang, kenapa kepahitan sama Paulus? Masa 2 lawan Gue tanya 1. kenapa? Lawan satu Abang, aja rame kenapa kayak tukang urut. Kan ku tanya, Abang kenapa kepahitan sama Tuhan, sama Paulus? Kenapa? Enggak, gue lagi bacain. Lagi baca, lu kan nggak bisa baca, gue ajarin nih baca. Kok kepahitan sekali gitu? Sampai Ya, semuanya telah hal-hal yang buruk. membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Lalu di ayat Roma 4:25 katanya, Ini hafalan ya. Yaitu Yesus yang diserahkan kepada pelanggaran kita dan dibangkitkan ke arah pembenaran kita. Dibangkitkan Yesus, cuy. Yesus tuh nggak bangun sendiri. Dibangkitkan pakai bel sama Tuhan, kelenteng akhir bangun deh. Ada apakah? Ada apa? Tapi kan dia hidup kan? Tapi dia hidup kan? Kamu lihat kan dia dibangkitkan. Tapi mati kan? Tapi mati kan? Tapi dia hidup Jangan kembali kan? ngomongin hidupnya, tapi dia kelejetan kan? Melejat-lejat Iya, dari tapi lama sama sekali. tapi setelah Dia mati hidup iya, nggak? iya, tapi kan sekarang ku tanya dia hidup nggak? Iya. Dia hidup. Ya hidup, tapi mati kan? Tapi pernah kojor kan? Ya Tuhan Iya, mati. dia pernah layak. mati. Tuhan mati Dia layak. pernah mati, Tuhan tapi mati dia hidup layak. lagi. Tuhan mati layak. Banyak tuh di rumah sakit yang habis mati hidup lagi, kenapa lu nggak sembah? Mana siapa? Ayo. Siapa? Yang mana? Banyak mati suri ya, Iya, aja itu pakai cuma data. berapa menit. Jangan akal bunyi kau, asbun kau tuh. Iya, itu kan Ini ayat seizin. gua bacain. Itu Masa kan kamu seizin yang bahasa Tuhan bunyi dari tuh. tadi? Sadar. Itu kan seizin Lu dari Tuhan. tadi Dia nggak ngeluarin- didoakan. Lu nggak Dia ngeluarin dari tadi didoakan, satu terus ayat habis juga. itu- Coba keluarin ayat. Gua buka ya, Roma 4:24, Roma 4:25. Coba Iya, kamu kan? mana ayatnya? Ayo, Karena jangan kau- ngebacot kau- doang sama gua. Karena abang cuma cari yang jelek-jeleknya saja. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Makanya Mana baca ayatnya? semua, jangan cuma Oke, saya bacain nama kamu ya. Saya bacainnya 1 Korintus 1:21. Tenang, gue bacain kitab-kitab Iya, buat baca lu semuanya, sadar. baca semuanya. Tenang. Baca semuanya. Ya. Dari satu sampai Yang pintar selesai. gue emang gue suka baca. Emak Paulus mana tahu? Ayo. Bagus lah kalau kau pintar. Yohanes itu dan Petrus adalah idiotai dan unlearned. Makanya umatnya orang Kristen itu nggak mau baca. Kenapa? Karena rasulnya itu unlearned dan idiotai.
Makasih Paham lo? atas pujiannya. Kami udah biasa digituin, Bang. Udah biasa digituin. Iya, emang biasa. Karena Tuhan kami juga digituin. Idiotai di situ bunyi ya. Iya, idiotai, gramotoy sama unlearned yang jelas. Gue bacanya. Catat. Diam dulu. Baca, catat. 1 Korintus 1:21. Ini buat renungan lu tiap hari. Oleh karena dunia, satu kitab ya, satu kitab ya. Iya, tapi baca satu kitab. Emang malu apa yang ngasih gue makan buat ngebacain lu? Kalau kami baca kayak gitu, Bang. Kalau kami baca kayak gitu, emang malu yang ngasih gue makan untuk bacain lu? Emang lu siapa, anak gue? Bukan kan? Lu, saya mau baca supaya udah kamu diam paham. dulu bagi baca kitab suci lu. Jangan cuma ambil yang comot-comot saja. Iya, saya kasih makan kau. Gue bacain kitab suci lu, diam dulu. Nih kamu kayak Markus 5:9. Diam dulu dong, nyantai. Oleh karena dunia, nih gue bacain ulang. 1 Korintus 1:21 gue bacain. Cuman yang jeleknya aja dia tahu. Diam. Yang baiknya nggak. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Makanya kebodohan kepada pemberitaan Injil. Jadi orang yang percaya pemberitaan Injil adalah orang bodoh. Kata siapa? 1 Korintus 1:21, saudara-saudara. Janganlah bodoh dulu karena batas paruh. Itu gue tahu bodoh. Gue saya Al-Quran kitab gue, bro. Kitab saya Quran bukannya Injil. Baca tidak tahu hikmat Allah dan hikmat manusia. 1 Korintus 1:21 teman-teman yang di bawah bacain. Sampai habis. Jangan didengerin orang-orang kesurupan. Markus 5:9. Baca Markus 5:1 sampai ke 9. Terus kamu baca, kamu renungi. Mair dengan kamu semua yang ada di atas sini, 2 orang ini. Kumpulin 2.000 orang, ya itu sama dengan Markus 5:9 yang masuk ke dalam tubuh babi. Coba aja baca. Yang mati lemas di dalam danau. Coba deh baca. Adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagi kau yang akan binasa itu kebodohan karena kau bodoh. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah mana ada ke gue. Sama ada. Orang ini Injil. Nah, di Al-Quran kan bilang tuh setiap orang yang mati akan mendatangi neraka. Quran Al-Maryam 19:71. Lu gue kasih tahu bandel sih jadi orang. Ih, bandel. Anak kemarin coba kok membuang. Bandel. Nih. 1 Korintus 1:21. Oleh ini teman-teman tolong di screenshot ya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan. Apa ini namanya? Apa pemberitaan apa ini? Iya, kau baca dari awal tuh bodoh. Kalau kau baca dari awal Kopingo. Ini apa namanya tulisannya? Apa saya nggak bisa baca nih? Oh, pemberitaan Kopingo. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan adalah Kopingo ya. Oh, Bobo. Ini namanya Bobo. Jangan dulu. Nah, saya ulang ya. Jangan ngaco. Kau itu ngaco. Karena dalam hikmat Allah dunia melalui hikmatnya tidak mengenal Allah. Maka Allah berkenan melalui kebodohan pemberitaan apa tuh? Pemberitaan apa ini? Ini Bobo ya? Ini apa sih tulisannya bacanya? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan Bobo. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Tidak terpandang dihina bagi dunia dipilih Allah bahkan untuk apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti supaya jangan ada orang manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Itu goblok, baca yang jelas sampai bawah supaya dungumu jangan pakai ternak. Dar kau mampus. HP itu kerja ya, Pi. Kebakaran jenggot ya. Iya. Pemberitaan Bobo. Kalau kau butuh makan, saya kirim ke uang makan, tapi batas sampai habis gitu loh. Pemberitaan Bobo. Kau bodoh. Kan saya nggak bilang
Bobo pemberitaan bobo. Bobrok kau kepalamu. Salah apa nih? Bukan. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Trubus. Oh, majalah Trubus. Koran. Baca koran kau. Abang cuma tahu itu ya? Bang, abang baca Alkitab cuma tahu itu ya? Itu ilmu cuma itu. Abang mau baca kitab yang mana? Coba kasih tahu dong, saya kurang tahu. Bang, tidak, betul. yang tadi coba baca semua supaya jelas. Kalau cuma baca yang jelek-jeleknya nggak bagus. Saya nggak bisa baca. Itu kitab kamu jelek. Tidak, kalau kamu baca cuma setengah-setengah. Kalau kamu baca setengah-setengah itu kan nggak bagus. Oh, baru tahu. Saudara-saudara Kristen, ternyata jelas malam ini ada pengakuan umat Kristen bahwa kitabnya ada yang jelek. Terima kasih. Kalau gitu, makasih. Bang, kalau kamu baca begitu jelek, kitab orang Kristen ada yang menyatakan jelek. Sudah Bang Gisel, otaknya sepotong. Iya. Makanya. Makanya kayak Assalamualaikum Pak Ustadz Wafi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Masalah. Assalamualaikum. Nah ini ada Pak Ustadz, bagus nih. Ini apa yang dibahas ini? Ini berbicara tentang ini Bang Wafi nih, Cak. Ayat ini, Cak, dia katanya saya kebakaran jenggot. Ternyata dia ini Markus 5 nomor 9, Cak. Ini, Cak. Tuh, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan ini, Cak. Ini saya nggak bisa baca, kan saya umat nggak bisa baca. Saya baca ini Trubus atau Bobo, INJIN Bobo. Injil. Oh, salah saya kalau gitu. Saya nggak bisa baca. Iya. Maaf. Habis abang cuma baca segitu. Iya, buta huruf dia cuma bisa baca begitu. Iya, makanya buta huruf nggak bisa baca. Iya, tapi seakan-akan kami punya Injil itu buruk gitu. Jangan kayak gitulah, Bang. Enggak, Bang. Jangan ini kitab gitu, Anda, Bang, yang baca. Kalau Abang menyatakan buruk, arti kitab ayat ini buruk ya? Abang ini loh beragama. Ayat ini buruk. Ngomongnya kayak gitu. Iya, jangan doang. Iya, tapi jangan baca setengah-setengah, Bang. Iya. Bacain dong. Abang belajar semuanya bacain, masa saya baca. Pengajar agama tapi kayak gitu ngomongnya. Yang baik lah dikit. Kamu yang mengajarin saya, kamu orang Kristen ngajarin saya lah. Aku nggak ngajar. Aku nggak ngajarin. Aku cuman kasih tahu abang sebagai orang beragama ngomonglah yang baik-baik tentang agama, jangan dijelek-jelekan. Semuanya dicari tentang hal yang buruk-buruknya. Oh enggak, saya emang cuma kami baca ada doang. emang kami ada kutip Al-Quran. Emang kami ada kutip Al-Quran terus jelek-jelekan? Nggak ada kan? Ayat Quran baca, saya lagi belajar baca kayak gini nih, ayat-ayat kayak gini nih. Saya kan, oke saya baca ya satu ini ya, tapi jangan kayak gitu bacanya. Coba gedein Bang, saya bacain satu skop nih ya, satu skop. Tapi semua ya. Markus 5 ya. Kok Markus? Yang tadi Yesus sisir, mengusisir. Bukannya apa sih? Memungut sisir apa sih? Nggak ngerti nih. Roh jahat dan orang merasa ya, kok nggak salah. Saya nggak bisa baca. Aduh, bacanya belepotan Bang mau naik ke sini. Iya, Yesus memungut sisir, roh jahat dan orang merasa ya di sini. Nggak lama Bang kok udah Saya nggak bisa baca. Saya bacakan ya. Coba pelan-pelan. Lalu sampailah mereka di danau rasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Apa sih? Roh jahat dari pekuburan menemui dia. Nah, sebentar ya, sedikit. Saya lagi belajar Bang, sorry Bang. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai.
like you, gitu. Karena sudah sering ia dibelenggu, like you, dan dirantai, like you. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, like you. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya, like you. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Nah, kayak like you tadi tuh teriak-teriak kebakaran. Berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ada batu enggak? Kalau ada batu, pukul kepala kamu, lalu setelah itu, kalau udah kepukul kepala kamu, lakukan seperti ini. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, ya, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Jadi kalau kamu mau menyembah Yesus, teriak-teriak kayak tadi, habis itu ambil batu, pukul jidat kamu, lalu sembah ke Yesus. Ini ajarannya yang sebenarnya, saudara-saudara. Nah itu kacau kan dia, kacau. Dia Kacau, jelekan Bang. lagi kita punya ayat. Iya, dia kacau memang dia. Dia itu mohon maaf Masa ya, kayak sebelumnya dia itu tuh yang terlepas dari rumah sakit Dia jiwa. tidak baca. Dia tidak baca sampai di bawah. Cuman sampai yang jelek-jeleknya aja, terus dia bilang ke Terusin orang. aja baca. Jadi yang menyembah Yesus. Terus dia bilang ke orang. Yang menyembah Yesus itu adalah orang yang memukul kepalanya, lalu dia berlari-larian kayak di gereja, lari lagi joget-joget. Setelah itu baru sujud. Jangan jangan kayak gitu, Bang. Loh, Saya ini tahu. kok caranya jelas kok di sini. Iya, Bang. Tapi Berlari-larian mendapatkannya lalu menyembahnya. Aku tahu, Bang. Menyembahnya negara tuh. Islam. Dan Sini keras banyak orang dia Islam. Jadi berteriak, kalian ngomong apa enak-enak saja. urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah. Tuh kan Yesus, jadi nyembah Yesus tuh begitu ntar. Habis sudah dipukul kepala, nyembah Yesus, lalu tanya, hai Yesus, apa urusanmu dengan saya, anak Allah? Begitu jawab. Ya. Bukan kayak gitu, Bang. Oh, Abang gimana, ini gimana, kayak, gimana? Ajarin, makanya ajarin, saya kan nggak ngerti. Iya, kan kayak gini. Abang ini cara menjelaskannya kayak menjelek-jelekan gitu loh. Orang saya nggak ngerti, saya kan nggak sekolah, saya nggak belajar. Ya udah, baca juga abang salah. kalau abang nggak tahu, nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas, gimana mau pinter? Kamu mah ajaran Paulus, udah bodoh dibodoh-bodohin. Jangan ditampilkan bodohnya di sini, Bang. Belajar. Itu kan. Masa jadi orang bodoh mau jadi bodoh selamanya? Belajar, bro. Makanya saya lagi belajar di sini Bang Ian. Yang ngajarnya bukan bodoh kayak kau nih. Baru saya minta belajar sama kamu, ya jelas kamu ngaku-ngaku dong diri kamu itu bodoh. Orang saya mau belajar sama kamu bilang kamu yang ngajarin bodoh. Ya kamu bodoh. Ya. Bang Gesen ditukar sama temennya mau nggak main di bawah? Soalnya yang ngantri banyak nih temennya. Tunggu dulu, Bang. Bentar. Oh iya, oke. Jelasin silakan. Dikit lagi. Ya. Abang. Kan itu ceritanya kan ada orang kerasukan setan, terus diusir ke babi. Iya. Bukan cara kami beribadah kayak gitu, bukan kayak gitu, Bang. Oh, makanya kasih tahu salah arti saya bacanya. Ajari. Nah, ini Abang, saya timbul Ya, pertanyaan, Mas Gisen. Iya. Gini, Mas Gisen dari Protestan apa Katolik nih? Saya Protestan. Oh, Mas Delon dari Katolik ya, seingat saya ya. Gini, kan kadang saya kalau diskusi sama teman-teman Kristen itu kan bilang gini biasanya, Tuhan kamu itu penyesat, ayatnya ada di Al-Quran. Tuhan kamu itu yang menciptakan iblis, makanya banyak orang tersesat gitu biasanya tuh. Emangnya kalau di Kristen kesesatan itu bukan dari Tuhan tak? Pertanyaan saya itu sih, kesesatan itu dari Tuhan atau tidak ada campur tangan dari Tuhan? Sebenarnya kalau kesesatan itu kan dari iblis, Pak. Nah, iblis itu bisa menyesatkan itu punya kekuatan yang muncul dari dirinya sendiri atau dapat izin dari Tuhan? Kalau dapat izin dari Tuhan, karena kan Tuhan kasih apa lagi? Wewenang. Apa? Karena wewenang. iya, wewenang.
Berarti kan Tuhan mengizinkan iblis untuk menyesatkan orang gitu kan ya? Iya. Berarti kan sama karena dong. tentang hal kehendak bebas. Jadi makanya, jadi tergantung dari manusia. Apakah kamu kuat dengan godaan itu? Kalau kamu kuat, yang setia. Iya, berarti kan intinya sama, kesesatan juga atas izin dari Tuhan kan? Betul nggak sih? Iblis kan bisa menyesatkan banyak orang, bukan hanya iblis sih. Nabi palsu aja bisa menyesatkan orang kan karena dikasih kesempatan sama Tuhan kan? Iya nggak sih? Iya. Iya, soalnya apa namanya itu, saya sering ya teman Kristen bilang gini, kesesatan itu dari iblis bukan dari Tuhan. Padahal secara logika ya, kalau Tuhan menghentikan kekuatan iblis itu ya tidak akan terjadi. Berarti kan iblis juga mendapatkan izin dari Tuhan, dapat wewenang, dibiarkan memang oleh Tuhan untuk menyesatkan orang, sehingga itu menjadi ujian bagi orang siapa yang imannya kuat dan siapa yang imannya lemah gitu kan? Iya benar tuh. Iya. Ini di bawah ini di typingan malah gak setuju sama Anda Mas Gisen, Kristen yang lain ini. Apa bang? Iya, soalnya saya sering mendengarkan tuh kesesatan, mana ada Tuhan menyesatkan gitu loh. Kalau Tuhan menahan kekuatan iblis itu ya tidak akan ada kesesatan selamanya. Jadi pada intinya sama tuh, itu otoritas Tuhan. Orang tersesat atau tidak, orang itu ada apa ya, tidak selamat atau tidak, itu ya terserah Tuhan lah. Kan begitu kan? Karena kan sudah diajarkan di dalam Alkitab. Kalau mereka taat, kan semuanya sudah ada di situ. Ibaratnya itu pedoman buat kita supaya bagaimana kita bisa ke surga. Iya. Iblis itu ciptaan Tuhan kan? Iya. Iya. Banyak tuh Kristen yang bilang iblis katanya bukan ciptaan Tuhan. Kok bisa? Di dunia ada sesuatu yang ada bukan ciptaan Tuhan, itu kan gak masuk logika sama sekali gitu. Tapi itu dia kan juga salah satu malaikat. Kata siapa bang? Apa? Kata siapa Kristen... bang? Kristen mana bang yang masih bilang? Namanya siapa bang? Kan teman abang yang bilang itu. Saya tak? Iya kan teman abang bilang, kan teman abang yang Kristen tuh yang bilang. Saya kan sering diskusi sama orang Kristen. Ada yang bilang Rudy Yohanes ya. Rudy Yohanes itu mengatakan iblis itu bukan ciptaan Tuhan katanya. Saya bingung. Berarti ada di dunia ini sesuatu yang hidup dan dia bukan ciptaan Tuhan. Itu kan gabrul namanya. Gitu. Jadi ya apalagi iblis ini awalnya malaikat, lalu malaikat ini memberontak. Kan malaikat ciptaan Tuhan, jelas kan? Ya berarti ya iblis juga ciptaan Tuhan karena awalnya iblis. Awalnya malaikat kan begitu. Bahkan roh penyesat sehingga banyak menyesatkan orang itu kan datangnya dari Tuhan juga. Tanpa ada campur tangan dari Tuhan tidak mungkin lah. Ada nabi palsu, ada iblis, tidak mungkin. Itu bagian dari wewenang Tuhan yang mengizinkannya, begitu kan? Kalau itu enggak sih Bang. Loh, kok berubah? Kan, iya, kan kalau yang orang-orang yang mengajarkan kesesatan kan dirinya sendiri. Dia sudah tahu tentang hal kebenaran dan juga dia sudah tahu tentang keselamatan. Tapi dia masih mau mengajarkan tentang hal-hal yang sesat, berarti yang dia. Loh, berarti orang itu bisa tersesat bukan karena ditakdirkan oleh Tuhan, bukan karena ditentukan oleh Tuhan berarti. Enggak ya? Oh, beneran enggak berubah nih jawabannya. Gimana Bang Isen? Kalau yang penghasut, ya penghasut iblis yang menghasut mereka untuk melakukan hal kejahatan. Bukan hanya iblis sih, di Bible itu ada dua Bang. Penyesat itu ada dua dalam Bible.
Saya itu meskipun tidak pernah hatam ya dari Kejadian sampai Wahyu, tapi rata-rata di persurat itu saya banyak baca sudah gitu. Ada dua penyesat. Yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah roh jahat. Dan kedua-duanya bisa menyesatkan orang dan sukses menyesatkan orang karena Tuhan yang mensukseskannya. Begitu Bang bunyinya. Bunyi ayatnya seperti itu. Roh jahat kan? Kan Tuhan yang menyesatkan kan roh jahat. Iya, karena Tuhan yang menurunkan roh jahat dan Tuhan itu bilang bahwa kamu akan sukses nanti menyesatkan orang. Gitu kata Tuhan, Bang. Nggak ada, Bang. Beneran nggak ada. Kalau ada ayatnya gimana, Bang? Abang mau masuk Islam nggak? Hah? Kalau Aku ada dulu udah ayatnya? Islam, Bang. Aku dulu udah Islam. Dia Aku dulu dia Islam. masuk Kristen, Bang. Nah, berarti Aku dulu abang Muslim belum dulu. berarti abang belum banyak baca Alkitab berarti. Saya tunjukkan ayatnya ya. Coba. Dia ngaku Ustaz. Coba baca ayat yang pendek, coba pengen tahu. Saya baca Al-Fatihah. Oh, udah usah. Ya. Udahlah, aku tahu Udah usah wis. Gini aja, Mas Gema Islam coba dibukain, dibesarin layarnya Mas Wanbi. Oh iya. Oke. Mas Gema Islam 1 Korintus 5 nomor 5. Bukan. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Satu Raja-Raja sebentar. 1 Raja-Raja Pasal 22 ayat ke-22 sama 23. Pasal 22 ayat 22 sampai 23. Muncul. Saya kan nggak bisa baca, lupa saya. Saya yang baca. Saya nggak bisa baca, soalnya masih belajar sama ini bapak-bapak pendeta yang kecil-kecil ini. Bentar Ayat ya, 22 sama 23. Nih, 22 nih. Tuh sampai 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran gak ini? Cek. Mohon maaf sahabat sekalian, 6 akun saya itu semuanya lagi ini terblokir ya. Insya Allah besok ada tanggal 3 tapi saya usahakan besok mungkin di antara 5 akun ini ada yang bisa bangkit ya, supaya kita bisa kembali bergabung dengan teman-teman kita. Tadi saya pingin buat ini, minta kepada admin untuk membuat 1 akun lagi, tapi adminnya udah tidur gitu ya. Jadi kita tunggu aja besok insya Allah. Keadaan teman-teman kita nih, saya lihat dari tadi ya, utamanya teman-teman kita dari Kristen banyak yang masih muda-muda gitu ya, milenial lah ceritanya ya kan, anak milenial yang kemudian mereka terjun ke dunia TikTok terkait dengan debat lintas agama. Sayang sekali sekarang ini kita lihat oten-oten ini gencar kali mencari dan mengincar akun Bang Zuma, sehingga mereka ini ketika melihat saya live, mereka berbondong-bondong masuk kemudian untuk mereport daripada akun kita gitu ya, sehingga yang terjadi ya seperti yang Anda lihat, sahabat lihat. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kita akan membuat akun baru lagi supaya semakin eksis kita di dunia debat lintas agama ini. Ya, karena sahabat di sini sudah pukul 3, saya pamit dulu undur diri ya. Insya Allah besok kita akan jumpa lagi. Terima kasih atas kebersamaan antum semua. Semoga Allah melimpahkan rahmat hidayah, kesehatan dan juga rezeki yang melimpah kepada antum semua, sehingga dipermudah dalam setiap urusan. Saya minta maaf atas segala kehilapan, kekurangan selama ini ketika bersama dengan saudara-saudara dalam berdebat. Ada hal yang salah, keliru atau berlebihan yang saya sampaikan, ya sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kita tutup dulu ya. Besok lagi kita lanjut ya sahabat-sahabat. Sini sudah pukul 3 lewat.
Saya undur diri untuk jumpa besok bersama sahabat-sahabat yang lain. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.